gimana kabarnya nih malam-malam join. Ini sebenarnya weekend ya, kalau Jakarta nih macet-macetnya nih. Hmm. Tapi Bapak Ibu semua, teman-teman semua meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Dan saya lihat juga di sini banyak bagian dari Gizi Nusantara, Bu Erni. Oh iya, really? Wow. Iya, di sini. Nanti mau kenalan nggak nih teman-teman Gizi Nusantara ya? Nanti ada Mbak Syifa, ada Mbak Yunita, ada Mbak Ruti. Oke, oke, oke. Wah, jangan Oke, kalah nih sama dari Gisnus nih, Yusana Family ya. iya betul dong. Mungkin Oke. kita kalau ketemu kayaknya rame ya nanti. Oh, rame dong, Bu, pasti. Oke. Kalau kalau acara offline biasanya kita sebelum pandemi, Bu, itu kalau grand celebration tuh 1.000-an pesertanya pasti. Wow. Di grand celebration one day ya, nggak nyampe one day Hmm. juga, paling beberapa jam gitu. Itu acara selebrasi tahunan. Supposed to be tahun depan juga udah normal kembali. Biasanya Supposed to be. bulan apa tuh? Nanti diinfokan tanggalnya. Udah ada sih, tapi Oh, udah ada masih ya? internal yang tahu. Oh gitu. Ya, Jadi penasaran nih. Oke, saya share PowerPoint-nya ya. ya silakan. Oke. Di sini terkait ternyata obesitas ini memang kompleks ya. Ternyata salah satunya pada malam hari ini kita fokus ke mikronutrien. Tapi mungkin sebelum itu tentunya ya kita kembali lagi dari kita review dulu sebelumnya bahwa saat ini obesitas memang digolongkan sebagai satu penyakit yang kronis ya dan merupakan double burden of malnutrition juga. Malah sekarang ada triple burden of malnutrition. Seperti yang kita Hmm. ketahui bahwa kegemukan dan obesitas itu didefinisikannya intinya akumulasi lemak yang abnormal atau berlebih. Lemak nggak apa-apa sih, cuma kalau berlebih itu kan dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan. Dan dikatakan obesitas jika IMT-nya lebih dari 25. Tapi kalau Asia ya lebih dari 23 lah ya. Kita di Asia kan yang lebih dari 23 itu udah overweight, tapi memang kalau obesitas di atas 25. Ya so far memang dari tahun 75 sampai ini ada yang kelahiran tahun 75 nggak ya? Nggak ada ya. Kayaknya muda-muda semua. Ada, lebih dari situ. Yang lebih awal juga ada, Bu. Oh Istana gitu ya. Family range usianya eh, lumayan spektrumnya luas, Bu. Dari Oke. milenial, udah usia matang ya, golden age juga ada. Oke gitu ya. Usia kemasan juga. Nah, kalau kita melihat fenomenanya nih dari tahun 70-an atau tahun 60-an deh hingga tahun 2016 kira-kira prevalensinya untuk obesitasnya anak-anak atau remaja ini kira-kira meningkat apa enggak nih? Ya kan? Tapi berdasarkan data memang meningkat ya. Itu 4 kali lipatnya. Jadi dari 4% menjadi 18% secara global. Apalagi setelah pandemi ini sebenarnya semakin meningkat lagi karena saya banyak menerima klien obesitas. Jadi apalagi memang setelah pandemi ini karena kita ya kurang aktivitas ya. Dan sebagian Hmm. besar memang yang di negara berkembang nih yang kebanyakan kelebihan berat badan dan obesitas dan peningkatannya lebih dari 30%, lebih tinggi daripada yang negara maju. Jadi nah ini pertanyaannya kenapa ya di negara berkembang obesitasnya ini lebih tinggi persentasenya daripada negara maju. Nah, dan kan Hmm. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang berkembang. Penyebab obesitas, wah banyak banget ya. Makanya kalau ada yang pertanyaan, karbohidrat menyebabkan obesitas nggak, lemak menyebabkan obesitas nggak, kita lihat dulu nih penyebabnya banyak, nggak hanya itu. Baik itu makanan dan aktivitas, sudah pasti ya kalau dari makanan memang kalorinya lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Atau mungkin yang dibakar melalui aktivitas. Atau mungkin dari lingkungan kita, wah lingkungan kita mau diet, tiba-tiba di samping sebelah kiri kanan, makan-makan yuk gitu kan. Atau mungkin banyak lifestyle yang lain yang kurang bagus ya. Kemudian secara Teman-temannya yang suka ngemil misalnya juga, iya Bu. makanya, Ngajak jajan mulu gitu kan. iya makanya. Kadang kita tuh nggak bisa lihat makanan nganggur, biasanya gitu sih. Kalau di kulkas banyak makanan, lagi bengong atau ngerjain apa, kayaknya enak nih kalau ngerjain apa sambil ngemil deh. Gitu kan. Kadang kayak gitu ya. Atau enggak di kulkas kayaknya ada sate deh, atau ada pizza deh, atau ada apa gitu, di kita kepikiran makanan sih biasanya. Jadi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Kemudian dari genetik juga berperan juga tentunya karena genetik namanya DNA pasti copy paste. Jadi kalau orang tuanya obesitas ya otomatis ada bakat juga untuk kita jadi obesitas.
kemudian dari kondisi kesehatan juga mungkin, tapi ada juga memang yang ada gangguan hormon seperti yang sindrom Cushing syndrome atau sindrom yang lainnya juga itu ada kaitannya dengan obesitas. Makanya ada orang-orang yang merasa kok perasaan ini nggak makan nggak banyak-banyak, kok beratnya nambah terus ya. Ya kan kita berarti ada faktor lain kan. Kemudian stres juga faktor emosional, kurang tidur. Wah, ini memang memicu sekali untuk terjadinya obesitas, terutama adanya mungkin teman-teman kortisol sudah tidak asing lagi ya. Nah, kalau dilihat dari yang internasional, mungkin di sini banyak banget penyebabnya. Jadi ya sekali lagi, kamu obes kebanyakan makan deh. Sekali lagi kita tidak bisa menjudge seperti itu karena obesitas multifaktor disease. Jadi nggak hanya satu faktor kebanyakan makan atau kurang gerak, terus obesitas juga enggak. Banyak faktor yang lainnya. Mungkin ada penyakit juga di antaranya. Terus juga saya pernah meneliti nih kenapa sih kayaknya perempuan ini lebih cepat gemuk daripada laki-laki, terutama jika dia sudah fase melahirkan ya. Tapi diimbangi dengan, tapi laki-laki sama perempuan tuh anehnya beda yang bikin gemuknya. Jadi perempuan itu gemuk karena suka yang digoreng, kalau laki-laki itu gemuknya karena suka makanan yang karbo-karboan. Misalnya suka makan, nasinya kadang suka banyak kan porsinya, lauknya dikit gitu kan. Terus juga suka nambah nasinya. Roti-rotian, gorengan, laki-laki yang suka seperti itu biasanya lebih cepat gemuk. Nah, kalau perempuan ini yang biasa cepat gemuk yang suka yang berlemak-lemak sih, berlemak, kemudian berminyak, goreng-goreng itu dibanding tadi sama-sama perempuan tapi dia makan kebanyakan karbo, itu lebih cepat gemuknya perempuan yang, kalau perempuan itu yang makan terlalu banyak lemak. Jadi kadang gender berpengaruh juga di situ. Karena beda kan hormon antara laki-laki dan perempuan juga. Terutama tadi sih setelah melahirkan, apalagi setelah menopause ya, itu ada perubahan sekali hormonal. Itu akan mempengaruhi dari obesitas juga. Itu sih. Kalau yang lain kan environment terkait public health itu ya banyak ya. Food access nih. Kita mau diet nih, udah niat banget nih diet. Kayaknya perlu beli salad. Tapi jauh banget kalau beli salad ternyata 20 kilo. Jadi nggak jadi gitu kan. Kadang food access juga berpengaruh. Kalau masak sendiri, males gitu kan. Kalau bikin salad misal. Itu juga sangat berpengaruh untuk food access. Begitupun mungkin kalau Bapak Ibu punya di tempat kerja yang mungkin yang makanan-makanan yang biasa diakses adalah mungkin yang di sekitarnya yang sebagian besar sih tinggi lemak ya misalnya. Itu juga itu mempengaruhi juga. Kecuali memang di sekitarnya adalah makan-makan sehat, apalagi yang kantornya udah menyediakan menu-menu sehat misalnya, ada kantin sehatnya. Itu juga akan mempermudah sih seseorang itu menjadi berat badannya menjadi ideal. Seperti halnya saya dulu dari Indonesia terus di Taiwan gitu, otomatis pola makannya mengikuti memang kebiasaan makan yang di sana. Orang-orangnya memang sukanya yang direbus-rebus, snack-snack juga suka yang direbus. Terus banyak vegetarian tuh banyak sekali jenisnya dan rasanya juga berbeda. Akhirnya memang saya terbiasa. Jadi food access dan gampang banget tinggal keluar kampus udah nemu gitu makan makanan tersebut. Itu sih. Jadi itu sangat berpengaruh sekali, lokasi kita tinggal itu sangat berpengaruh sekali terhadap pola makan kita. Karena itu terkait food access. Apalagi mungkin untuk ada orang-orang yang tinggal sendiri gitu, apa itu di apartemen atau di rumah, tidak ada keluarga, nggak ada yang masakin istilahnya, ya otomatis ya memang dia cenderung untuk menghilangkan mungkin stresnya, dia akan mencari sesuatu yang enak sih biasanya. Karena kemungkinannya kecil sih dia bisa menyiapkan makanan sehat ya, karena buat sendiri kadang masak males gitu kan. Kalau saya tanya kenapa sih males Pak? Orang nanti ribet, nyucinya aja ribet tuh, makanannya dikit terus ribet nyucinya segala macam. Jadi ya itu sangat berpengaruh sih environment itu. Kemudian modifikasi perilaku juga ya, ada yang bisa ngikutin, ada yang enggak dan sebagainya. Jadi banyak sekali faktor sekali lagi untuk terjadinya obesitas. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan, oh kamu kurang gerak atau kamu kebanyakan makan terus obes gitu, enggak sih. Dan kapan obesitas bisa menjadi penyakit? Memang obesitas akan menjadi penyakit ketika si pasien ini memang ada body fat atau lemak tubuh yang berlebihan gitu. Kan makanya ini penting itu bukan hanya kita pakai timbangan, tapi makanya pakai BAE biar melihat komposisi tubuh orang obes itu seperti apa sih. Nggak bisa aja misalnya orang yang nggak obes tapi tadi persentase lemaknya terlalu tinggi, persentase ototnya rendah, itu kan bisa aja. Dan obesitas dikatakan penyakit jika dia memang kelebihan lemak tubuh. Tapi memang harus pengukurannya harus yang bisa reliable ya. Kadang ada tuh yang ukur-ukur tapi nggak tahu tuh beneran apa enggak. Yeah.
Kemudian juga body fat yang karena genetik atau adanya error gitu dalam tubuhnya itu bisa juga, itu juga akan berpengaruh ke metabolisme dan sebagainya. Kemudian yang akan berpengaruh juga kepada patogenik, struktur patogenik dan abnormality fungsi yang lainnya, arah ke morbidity dan mortality. Mungkin karena adanya penyakit-penyakit tertentu juga dan sebagainya. Dan akhirnya dia ada resiko lain, nanti agak terakhir sih, nanti ada terkait dengan penyakit-penyakit metabolik ya. Kemudian memang nutrition terapi untuk obesitas ini yang umum dilakukan yaitu ya terkait tadi, karena kita harapannya kan asupan kalori itu kan lebih ini ya, emang direndahkan. Jadi biasanya diberikan low kalori itu 1.200 sampai 1.800 kilokalori. Tapi yang jadi masalah itu orang-orang kadang lagi diet deh nggak makan deh. Kebanyakan nih klien ini nggak makan pagi, terus nggak makan snack juga, terus akhirnya cuma makan siang sama makan malam. Tapi kalau saya lihat juga makan siangnya akhirnya terlalu banyak kalorinya dan makan malam juga sih. Dan rata-rata adalah melewatkan sarapan. Padahal seharusnya kita tetap sarapan, tetap makan siang, tetap makan malam, tetap ada snacknya juga, tapi snacknya memang buah-buahan sih. Dan itu jika ditotalkan bisa 1.200 sampai 1.800. Kita tidak harapkan itu di bawah 1.200. Karena kalau misalnya ada juga memang very low calorie diet itu kurang dari 800 kalori, tapi memang harus diawasi oleh ahli gizi atau dokter. Karena itu kan sangat rendah sekali ya, dan perlu kita perhatikan termasuk mikronutriennya tadi, nanti makanya kita masuk ke mikronutrien. Karena ada resikonya kalau kita tidak menghitung kalori dan atau terlalu rendah. Jadi kan karena biasanya gitu, jarang yang ngitung kalori ya, jadi akhirnya puasa gitu kan, ada yang puasa, terus kalorinya tiap hari terlalu rendah di bawah 800 gitu. Gitu sih. Habis itu masuk rumah sakit. Iya benar. Iya, kena tipes, Bu. Kena sakit tipes. Iya, karena daya tahan tubuhnya menurun ya. Karena tadi kita nggak ngapa-ngapain aja, istilahnya butuh 1.200 apalagi, tapi kalau kita melakukan aktivitas berat. Tapi kalau sekali lagi kalau lagi diet misalnya, terus kita ada aktivitas berat, itu harus dinaikin kalorinya. Jangan sampai itu sama. Jadi kita tuh ya sedikit dinamis lah ya. Jadi nggak setiap hari itu mungkin kalorinya sama, tergantung dari aktivitas kita juga. Atau tergantung juga dari kondisi tubuh, misalnya lagi demam, itu juga akan berpengaruh juga. Jadi banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhi kebutuhan kalori kita. Sekali lagi tidak sama selamanya itu 1.200 atau 1.800 dietnya. Jadi kita harus melihat faktor aktivitas juga. Kemudian dari low kalori ini juga ada dibagi lagi. Misalnya ada yang disertai dengan diet rendah lemak dan disertai dengan diet rendah karbohidrat. Nah, ada yang dua-duanya kan ya. Nah, memang itu yang disarankan. Tapi memang harus tepat juga yang dimaksud diet rendah karbo. Apakah harus benar-benar membenci nasi gitu kan? Tapi dia makan mie, makan roti gitu kan? Atau makan gorengan gitu kan? Jadinya nggak jadi. Jadi diet rendah karbonya mungkin ada salah di situ. Karena yang kita mungkin perhatikan di sini glycemic index-nya atau indeks glikemiknya kita pastikan itu tepat. Kita milih makanan-makanan yang low indeks glikemik. Nah, tadi kalau kita menghindari nasi terus kita makan roti ya sama aja. Itu malah indeks glikemiknya lebih rendah daripada nasi misal. Lebih baik kan memang nasi merah yang seratnya lebih tinggi, berarti indeks glikemiknya juga lebih tinggi juga. Di sini juga lebih rendah ya, kalau tinggi serat indeks glikemiknya lebih rendah, kalau rendah serat indeks glikemiknya lebih tinggi. Jadi lebih cepat meningkatkan kadar gula darah. Di sini ada yang very low carbohydrate ini sampai kurang dari 50 gram per hari. Ini sih bisa dengan atau tanpa ketosis gitu. Dan di sini atau kalau misalnya, tapi yang biasanya sih low carbohydrate aja 50 sampai 150 gram. Jadi ini ribet juga sih kalau hitung-hitungan, makanya memang serahkan aja sama ahli gizi daripada ribet ya. Kemudian ada restricted fat diet juga. Kalau low fat diet ini memang kurang dari 30% dari total kalori. Very low fat diet ini kurang dari 10% dari fat kalori. Jadi dari total kalori. Jadi itu memang ada ketentuan-ketentuannya. Kita kan lihat dulu nih si klien ini, kita coba dulu dengan yang misalnya kalorinya 1.800, karena bertahap penurunannya. Makanya itu ada tahapannya sih kalau kita konsultasi sama ahli gizi. Nah, pentingnya juga sebelum perhatikan diet juga kita memperhatikan metabolisme ya. Karena ada orang yang makan sedikit gemuk, ada yang makan banyak kok tetap kurus gitu kan. Makanya apa yang salah dengan itu semua?
Jadi makan sedikit itu jadi gemuk. Pernahkah jadi bertemu kan kita kok orang-orang kok ada ya, misalnya ada yang malah sampai bilang lihat gambar makanan aja gemuk istilahnya, atau makan berapa sendok aja gemuk gitu istilahnya sih. Jadi mah ada yang seperti itu. Tapi orang itu makan 2 piring kok tetap aja kurus ya. Jadi kita mungkin pernah juga melihat orang-orang seperti itu. Mungkin itu makan banyak kok tetap kurus, mungkin ada kaitannya dengan metabolismenya mungkin cepat. Tapi kalau makan dikit gemuk, metabolismenya lambat. Apaan sih metabolisme gitu. Jadi banyak faktor tadi memang kalau apakah memang yang pertanyaannya memang apakah makan sedikit terus lemaknya dibakar sedikit. Makanya jadi orang-orang yang diet nih, orang-orang yang diet makannya dikit banget pokoknya sehari cuma 1 piring misalnya atau sehari cuma makanan snack doang gitu kan. Apakah dengan mengurangi makan lemak yang dibakar juga sedikit? Pertanyaannya kan itu. Terus apakah kalau kita itu kan nguranginya makannya banyak banget sampai dipres gitu kan tadi pokoknya cuma makannya dikit banget, apakah lemaknya juga makin banyak yang dibakar gitu. Tapi kalau kita nguranginya dikit aja nih, misalnya biasanya makan 3 kali, terus tiba-tiba jadi makan 2 kali, atau enggak porsi piringnya jadi kecil gitu, apakah lemaknya juga cuma sedikit yang dibakar? Pertanyaannya kan gitu kan. Kalau kita ngurangi banget atau lagi sampai puasa, apakah memang dengan puasa itu lemaknya semakin banyak yang dibakar kan pertanyaannya gitu ya. Sekali lagi dia tidak hanya menghitung kalori dan olahraga, tetapi memang kita tahu si apa metabolisme sih gitu kan. Jadi memang ada apa alasan metabolisme menjadi salah satu faktor terpenting karena memang penambahan berat badan adalah proses yang rumit. Karena kalau gampang ya udah makan aja yang banyak terus naik berat badannya kan, tapi nggak semudah itu kan. Ada orang-orang yang tadi makannya banyak kok tetap kurus gitu. Jadi faktor-faktor itu mempengaruhi misalnya dari kombinasi dari susunan genetiknya, kontrol hormonalnya ini normal apa enggak, seimbang apa enggak. Kemudian komposisi dietnya baik makronutrien maupun mikronutrien. Kemudian dampak lingkungannya pada gaya hidup termasuk pola tidur seperti apa, kemudian aktivitas fisiknya seperti apa, kemudian stresnya seperti apa. Kemudian metabolisme lambatnya ini karena apa pertanyaannya? Apakah karena masalah medis seperti sindrom Cushing atau mungkin karena adanya hipotiroid dan sebagainya. Jadi banyak faktor sih. Nah, metabolisme lambat ini kapan terjadi? Ini jika jumlah kalori yang dikonsumsi itu terlalu sedikit. Jadi justru kalau kita misalnya terlalu diet nih, nggak usah sarapan, terus makannya terus dikit-dikit aja, pokoknya bener-bener nggak makan deh pokoknya gitu. Justru di saat kondisi itu tubuh mengurai atau memecah otot untuk mengganti energi atau memperlambat metabolisme. Jadi karena tubuh tahu nih nanti kalori yang masuk dikit deh. Ya udah deh kita ambil deh. Tapi kita butuh kalori buat bernafas, buat ngikutin webinar kayak ini juga perlu kalori kan. Kalau nggak ada kalori nggak bisa mikir. Jadi akhirnya tubuh ya udah deh kalau nggak ada kalori kita lambatin ya metabolismenya, diirit-irit gitu kan istilahnya ya. Diirit-irit. Jadi akhirnya metabolismenya menjadi lambat. Jadi lama-lama akhirnya makanan yang masuk itu akan ditimbun sebagai lemak. Jadi takutnya nanti nggak ada kalori, udah ditimbun dulu sebagai lemak deh, gitu kan. Jadi biar buat cadangan gitu kan. Jadi tubuhnya mikir kayak gitu kan. Jadi istilahnya kecepatan tubuh dalam menimbun lemak ini akhirnya lebih tinggi dari sebelumnya saat kita makanannya dalam porsi yang cukup. Sekali lagi jumlahnya justru kalau sedikit, tubuh kita akan otomatis menimbun lemaknya lebih tinggi. Itu yang justru yang kita takutkan nih kan ya. Makanya persentase dari makronutrien dan mikronutrien itu harus seimbang. Gimana sih ciri-ciri metabolisme tubuh menurun? Ya mungkin karena diet yang salah tadi, akhirnya memang sering kelelahan, terus kulit jadi kering, terus perubahan berat badan yang tidak diharapkan, baik naik atau turun ya. Bisa aja naik, terus nanti turun lagi, naik lagi lebih banyak, bisa aja. Kemudian rambut rontok, makanya ada yang pernah nanya sih, kenapa ya rambutnya kok rontok gitu kan. Kemudian ada sembelit juga, jadi pusing juga, jadi memang kita harus tahu dulu apa kondisi dari metabolisme tubuh kita ini normal apa enggak statusnya gitu. Nah, makanya kenapa kita harus menjaga pola makan tetap sehat dan gaya hidup tetap sehat. Yang penting endokrin dalam tubuh kita. Jadi kita harus perhatikan di dalam tubuh kita ada apa aja, ada endokrin, ada hormon, ada enzim, ada organ gitu. Jadi semuanya termasuk endokrin salah satunya harus berfungsi secara normal. Sehingga kalau endokrin normal tentunya ada keseimbangan atau keharmonisan hormon-hormon ini gitu berfungsi dengan semestinya. Gitu. Jadi itu keharmonisan hormon. Jangan sampai kan ada yang ketinggian, yang terlalu rendah atau gimana error.
Jadi kalau semuanya berfungsi dengan normal, jadi terus kita diet itu bisa kita istilahnya kalau berfungsi dengan baik gitu kan, dietnya di berat badannya ideal dan resiko penyakitnya juga menurun. Nah, terus ada juga bagaimana sih biar diet ini bisa mempercepat laju metabolisme. Tentunya tadi memang dietnya memang harus diet rendah kalori, tapi sekali lagi rendah kalorinya tidak kurang dari 1.200 kalori. Tapi tergantung sekali lagi karena kondisi metabolisme tiap orang beda-beda, jadi BMR-nya beda-beda ya. Kemudian juga rendah lemak juga, rendah indeks glikemik juga. Tadi kita pastikan, tadi jangan sampai kita ganti nasi kita dengan sesuatu yang tinggi indeks glikemik ya, seperti olahan tepung. Jadi memang itu berpengaruh juga. Kemudian tinggi protein juga, memang kita perlu protein juga untuk meningkatkan massa otot, yang tadi ada kaitannya juga nanti dengan proses metabolisme lemak juga. Kemudian pastinya bebas kolesterol dan pastinya juga tinggi serat. Dan jadwal ini memang yang paling harus on time ya, tepat waktu nih sarapan. Makan tiap 4 jam. Tidak disarankan makan setelah jam 9 malam, terutama sumber karbo. Jadi setelah webinar berakhir, jadi nanti diperkirakan nggak makan yang karbo-karbonya. Jadi mungkin nyari buah-buahan aja gitu ya. Karena kemungkinan ini sampai jam 9 mungkin ya, atau kurang dari jam 9. Atau setidaknya makan malam 3 jam sebelum tidur ya, sudah makan malam maksimal 3 jam sebelum tidur. Kemudian berhenti makan sebelum kenyang. Kita harapannya kan keseimbangan hormon kita tetap baik, sehingga laju metabolisme akan meningkat. Tapi ini mindset diet sih yang mungkin ini biasanya, kenapa sih harus diet? Biasanya sih ada pengalaman. Mungkin di sini nggak tahu Bapak Ibu, di sini apa harus diet apa enggak ya? Apa nggak penting diet? Tapi ya apa yang diketahui tentang diet biasanya memang tidak makan atau puasa makanan enak lah, istilahnya diganti makanan yang rebus-rebusan lah gitu kan, atau mungkin pokoknya porsinya dikecil, pokoknya menyiksa dia, pokoknya sesuatu yang itu sebenarnya itu tidak menyenangkan. Iya, tidak menyenangkan itu sebenarnya nggak seperti itu sih sebenarnya. Terus kadang kenapa sih harus diet? Oh, gara-gara dibully gitu kan, berat badannya berlebih misalnya. Atau misalnya pengen ini dia bentar lagi nikah, terus langsing gitu. Atau mungkin ada yang cakep gitu kan, Bu. Ya, ini sering nih. Jadi alasan kedua juga sering tuh. Iya ya, sering ya. Ya, mau pakai wedding dress-nya mau biar pas gitu kan ya, biar kayak Kak Princess. Iya, ya karena rata-rata itu nanti kalau tujuannya seperti itu, nanti setelah menikah itu jadi kan udah laku nih. Ya udah, makanya biasanya kembali menjadi nggak terlalu memperdulikan diet lagi akhirnya. Maksudnya nggak terlalu memperhatikan bagaimana sih cara mengatur makan yang baik. Akhirnya suka-suka dia, makanya ada perbedaan. Kalau udah happy, udah ini, apalagi udah punya anak, keluarganya ini happy-happy gitu kan, wah udah lupa tuh namanya diet. Nah, biasanya memang ketika banyak makanan enak, terus apa yang terjadi, makanya my diet starts tomorrow itu, karena tujuannya seperti ini, makanya kita luruskan dulu tujuannya. Sekali lagi tujuannya adalah untuk kesehatan tubuh kita sendiri, agar kita lebih sehat, dan memang kalau namanya berat badan ideal pasti lebih enak juga dipandang ya. Iya, jadi otomatis. Nggak susah nyari ukuran bajunya juga kan. Iya. Berarti bisa ngirit dong, nggak usah sering beli baju juga ya. Iya. Jadi kita luruskan niat kita, pokoknya kita ingin lebih sehat untuk kita sendiri dan juga keluarga dong. Jadi kita akan mengurangi resiko juga untuk penyakit-penyakit degeneratif juga kalau kita punya berat badan yang ideal. Tapi kadang alasannya macam-macam, ya masih anak-anak nggak usah diet-dietan gitu kan, masih remaja, masih program hamil nggak usah gitu kan, atau masih muda, masih sehat. Padahal banyak kan yang masih muda, akhirnya dia nggak peduli dengan berat badannya, akhirnya dia kena diabetes umur 30 kan, ada juga seperti itu. Jadi ya sekali lagi mendingan luruskan niat, makanya niat itu bukan untuk dipuji orang sih, yang penting kita untuk jadi kita sendiri aja niatin. Kadang kalau kita memperhatikan orang, nanti orang bilang, kamu kok kurus banget sih gitu kan, padahal ideal sebenarnya. Tapi pasti di komen aja, mau gemuk mau kurus pasti di komen. Nah, biasanya penyebab diet gagal ini sekali lagi jenis diet tidak sesuai dengan kondisi individunya, karena sekali lagi tiap individu kondisinya berbeda, atau mungkin terlalu ambisi dalam menekan berat badan sampai awas ya gue ditolak kemarin gitu kan, nanti pokoknya gue harus turun berat badan dalam waktu 1 bulan turun 10 kilo misalnya gitu. Itu memang terlalu ambisi. Jadi kalau terlalu ambisi kan dia jadi stres kan, jadi ada pengaruh juga ke hormon kortisol.
Kemudian memang kurang memahami tentang kalori defisit. Energi yang masuk ke dalam tubuh memang harus lebih sedikit. Nah, masalahnya bisa ngitung kalori atau enggak sih, itu sih yang mungkin yang utama. Karena sekarang banyak aplikasi kok, jadi untuk ngitung kalori sekarang lebih mudah ya. Nah, target penurunan berat badan juga kita perlu tetapkan, misalnya berapa lama sih kita mencapai berat badan ideal. Misalnya berat badan idealnya itu, misalnya tinggi badannya berapa, 170 nih. Berat badannya idealnya berapa ya? Jadi sekitar 70 dikurangi 7 ya, 63 kilogram lah ya. Nah, sekarang misalnya posisinya 83, berarti harus nurunin 20 kilo. Nah, 20 kilo ini berapa lama misalnya kan? Nah, 20 kilo ini misalnya bisa 5 bulan gitu, misalnya kan per bulannya 4 kilo turunnya. Jadi kita kalau dengan nanti didampingi ahli gizi aja kali ya daripada ribet. Nanti kita buatkan meal plan-nya, jadi biar per bulannya targetnya kan tadi turun 4 kilo, berarti dalam 5 bulan gitu. Jadi bisa turun 20 kilo. Jadi sekali lagi kita nggak usah percaya yang terlalu ekstrim, bisa sebulan 10 kilo gitu. Gitu sih. Ya, kemudian bagaimana setelah 5 bulan itu kita mempertahankan berat badan ideal, itu yang juga penting. Kadang ya itu setelah diet nih misalnya, tapi nggak tahu dietnya benar apa salah gitu kan. Nah, setelah itu dia kembali ke makanan yang seperti biasanya, akhirnya naiknya tadi yang tadinya 83 malah jadi 100. Jadi tadi udah turun jadi 63 terus naik jadi 100. Itu kalau nggak tepat juga bisa seperti itu. Jadi tidak hanya kita dalam program weight loss-nya aja, tapi bagaimana kita maintenance-nya juga itu penting, mempertahankan berat badan tetap ideal. Kemudian sampai kapan harus diet, makanya sekali lagi luruskan niat, itu niatnya adalah untuk kesehatan kita sendiri. Jadi kita pola hidup gitu ya, iya, jadi pola makan long term gitu ya. Iya, jadi pastikan itu tujuannya untuk long term, jadi tidak hanya sesaat, cinta sesaat juga kan nggak enak ya, makanya kita selama diet sesaat juga nggak enak, jadi kita untuk long term, jangka panjang. Nah, tentunya memang lagi kita mengharapkan tidak terjadi sindrom yoyo tadi sih, karena sindrom yoyo tadi kan yang misalnya naik turun, naiknya lebih banyak lagi, naik lagi, jadi karena dietnya gitu, sekarang diet besok kagak, besoknya lagi diet besoknya kagak gitu kan, jadi akhirnya sindrom yoyo itu sih, karena itu memicu hormon kortisol berlebih dan juga meningkatkan terutama lemak di perut, akhirnya meningkatkan penyakit kronis juga. Nah, diet yang tidak tepat ini memang ada resikonya. Nah, kita baru masuk ke mikronutrien ya. Tadi banyak banget introduction. Jadi, nah diet yang kurang tepat ini juga bisa ternyata menyebabkan defisiensi mikronutrien. Yang kita perhatikan mungkin yang kita kan terlalu kadang mikirinnya harus rendah karbo, rendah lemak, tinggi protein gitu kan, rendah kalori. Tapi mikronutriennya biasanya nggak diperhatikan biasanya. Vitamin mineralnya bodo amat gitu kan. Yang penting kita karbonya nih sama kalorinya misal gitu. Padahal itu penting juga nih intinya. Jadi ini salah satunya ternyata asupan kalsium rendah tuh bisa obes ya gitu kan. Kok bisa gitu. Nah, ini dampak defisiensi mikronutrien. Ternyata memang mikronutrien, sekali lagi kan tadi kita di tubuh kita ada hormon, ada enzim, dan segala macam. Nah, di situ kalau kita defisiensi mikronutrien, akhirnya mempengaruhi dari beberapa fisiologis tubuh. Fungsinya akan dipengaruhi oleh karena defisiensi mikronutrien. Kemudian juga bisa merusak sistem kekebalan tubuh juga. Kemudian juga bisa meningkatkan resiko komorbiditas juga. Nah, defisiensi mikronutrien ternyata dapat mempengaruhi metabolisme leptin. Seperti yang kita ketahui, leptin adalah hormon yang dibuat oleh sel lemak, yang tugasnya mengendalikan nafsu makan serta rasa lapar. Makanya kalau kita bisa mengendalikan nafsu makan kita, saya kapan harus lapar, kapan enggak gitu, oh berarti leptin kita masih normal. Tapi kalau kita rasa udah makan, kok lapar lagi ya, oh berarti leptinnya error gitu kan. Jadi karena leptin ini bertugas memberikan sinyal pada otak untuk ngasih tahu nih, perut udah kenyang nih, berhenti dong gitu kan makannya gitu. Udah nggak lapar lagi gitu kan. Jadi si leptin ini dia ngasih tahu, tapi nah jika hormon leptin terlalu rendah dalam tubuh, maka dia akan menyebabkan seorang berlebih karena tadi error, kok nggak kenyang-kenyang ya, kayaknya masih lapar deh gitu kan. Makan lagi, padahal baru makan. Ada yang kayak gitu. Gimana ya ini saya nggak bisa mengendalikan nafsu makan. Wow, ini berarti ada masalah dengan leptinnya gitu sih. Kemudian ada juga ternyata defisiensi mikronutrien ini juga menyebabkan resistensi insulin, di mana itu merupakan gangguan penyerapan glukosa pada otot dan meningkatkan produksi glukosa oleh hati yang mengakibatkan hiperglikemi. Akhirnya istilahnya si insulin ini jadi resisten lah ya. Jadi harusnya kan kalau insulin normal, dia kalau misalnya gula darahnya terlalu tinggi, dia akan mencoba untuk menormalkan lah istilahnya ya. Jadi misalnya
Jadi juga karena resistensi insulin ini ternyata juga dapat mempengaruhi fungsi otak juga. Jadi kalau resisten insulin ternyata tadi mempengaruhi otak tuh, oh kayaknya perlu peningkatan asupan kalori deh gitu kan. Tapi pasti kalau resisten insulin ini menyebabkan hiperglikemia. Nanti hiperglikemia tentunya meningkatkan resiko dari diabetes juga sih. Karena tadi kalau seperti yang kita ketahui kalau insulin nggak normal kan akan meningkatkan resiko diabetes ya. Nah, tapi sebelum itu terjadi, sebelum ke diabetes, ternyata ada ngaruhnya juga dengan obesitas gitu kan. Di sini karena ternyata resistensi insulin ini nggak hanya ngaruh ke tadi gula darah, tapi juga ngaruh ke fungsi otak yang akhirnya bisa meningkatkan asupan kalori. Apa aja sih mikronutrien yang dapat mempengaruhi berat badan? Yang pertama defisiensi zat besi. Karena orang yang kekurangan zat besi juga lebih mungkin untuk menambah berat badan karena kadar hormon tiroidnya biasanya rendah. Nah, kadar hormon tiroid yang rendah ini akibat langsung dari kurang zat besi. Jadi memang ada kaitannya. Makanya kita kadang tadi merhatiin protein aja kan, merhatiin kalori aja, misalnya lemak aja, tapi zat besinya yang diperhatiin. Padahal tadi ada kebutuhan zat besi yang harus kita penuhi per harinya. Jadi oleh karena itu, jadi orang-orang yang tidak memenuhi sesuai dengan kebutuhan atau kurang zat besi ini memang cenderung harus berjuang ya dengan penurunan berat badan sampai kecuali kadar zat besi mereka normal kembali gitu. Jadi memang beda effortnya. Jadi orang yang zat besinya normal sama enggak gitu istilahnya. Kemudian kalsium juga. Misalnya defisiensi kalsium, kan kita taunya buat cuma tulang dan gigi gitu kan. Padahal kalsium juga berperan dalam kinetika lipid adiposit pada tingkat sel dan dalam moderasi kegemukan juga. Jadi kadar kalsium intraseluler atau dalam sel itu ya yang tinggi akan mendorong untuk lipogenesis dan menghambat lipolisis. Teori ini menunjukkan bahwa kalsium diet ini meningkatkan lipolisis dan mempertahankan termogenesis sehingga mempercepat penurunan berat badan. Lipolisis, kalau lisis itu isinya pemecahan ya, pemecahan lemak gitu. Itu penting sekali. Nah, ternyata kalsium ini berperan juga. Jadi istilahnya kita mau mau nurunin berat badan atau setidaknya menurunkan persentase dari lemak ya, persentase dari lemak tubuh kita. Nah, kalau nggak ada kalsium yang meningkatkan lipolisisnya siapa? Yang mau bakar siapa istilahnya? Yang mau bakar lemak siapa? Jadi ya itu. Jadi apakah dengan ngurangin kalori doang terus langsung membakar lemak? Bisa. Atau ada orang yang misalnya pengen nurunin lemak di perut, di olahraga aja yang biar daerah perut akan terbakar, kan nggak semudah itu juga ya. Sit up mulu gitu. Sit up mulu. Iya, atau sit up ada terus. Iya bener, ada yang sampai itu olahraga pakai jaket parasit tuh siang-siang misalnya. Oh iya. Tangganya kebakar, emangnya lemak kayak sate itu itu. Jadi akan sulit mungkinnya kalau membakar lemak di dalam tubuh kita, makanya perlu zat-zat gizi lain termasuk mikronutrien, dan ternyata kalsium ini dia bisa yang bakar lemak istilahnya ya. Di situ karena dia ada perannya dalam meningkatkan lipolisis. Dan efek kalsium ini juga ternyata ada kaitannya di adipogenesis juga, di metabolisme lemak juga, kemudian proliferasi dan apoptosis adiposit, termogenesis, penyerapan lemak dan ekskresi lemak feses, mikrobiota usus juga, banyak banget dari efek kalsium ini terutama. Itu makanya kok penting, makanya kadang itu kurang terperhatikan ya kalsium di situ, karena itu ada kaitannya tadi ada adipogenesis, terutama yang kita mungkin yang lebih penting mungkin terkait metabolisme lemak aja lah biar gampang ya. Metabolisme lemak di situ. Jadi ternyata ada kaitannya dengan metabolisme lemak. Jadi mau cuma nurunin kalori doang itu makanya banyak yang nggak berhasil karena nggak ada yang metabolisme lemak, dan karena biasanya kalau pas nurunin kalori itu dia hanya berpikir cuma mengurangi makanan aja dari kebiasaan makan dia. Misalnya dia makan nasi padang terus dikurangi aja porsinya gitu. Padahal nggak ada kalsium kan di situ. Jadi dalam sehari setelah dicek memang nggak ada makanan-makanan yang sumber kalsium yang dia konsumsi gitu. Jadi memang ternyata defisiensi kalsium. Makanya dia mau ngurangin kayak apa juga yang nggak kurus-kurus gitu kan karena nggak ada kalsium untuk metabolisme lemak. Makanan tinggi kalsium kan kita bisa temukan ya di susu, misalnya itu sekitar 200-an kalsiumnya, kemudian di yogurt juga, di keju juga ada 300-an, kemudian di kacang almond, ya kadang semua makanan ada sih, tapi kan jumlahnya itu seberapa, itu kan, kemudian di kacang almond itu kalau 20 buah 75 mg, sedangkan kebutuhan kita adalah 1000
miligram sampai 1.200. Nah, ini kira-kira harus berapa gelas susu nih kalau yang diminum nih kalau nyampe bisa 3 misalnya, atau ditambah yogurt lah, ditambah keju bisa. Itu kita bagaimana kita mencukupi kebutuhan kalsium dalam sehari. Bayangkan tadi orang yang kepikirannya hanya ngurangi kalori, terus tiba-tiba harus minum susu juga ya, atau minum yogurt juga ya gitu. Jadi ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan terkait mikronutrien. Kemudian juga magnesium, di mana kalau defisiensi magnesium juga ada kaitannya juga terkait dengan insulin, yaitu resistensi insulin, akhirnya bisa menambah berat badan. Karena ketika kadar magnesiumnya rendah, tingkat norepinefrin atau hormon stresnya lebih tinggi yang diproduksi. Nah, ini ternyata ada kaitan juga dengan magnesium ya. Sehingga bisa, kenapa orang itu kok gampang cemas? Oh, mungkin kurang magnesium ya. Jadi karena ternyata magnesiumnya rendah itu bisa menyebabkan kecemasan. Dan hormon stres ini menyebabkan kita akhirnya jadi peningkatan detak jantung dan tekanan darah, sehingga kita seperti gelisah gitu kan. Dan saat terjadi peningkatan stres, maka juga akan meningkatkan nafsu makan. Oh, berarti intinya karena kurang magnesium mungkin. Jadi kok kita jadi nafsu makan meningkat nih gitu. Jadi bisa jadi salah satunya kurang magnesium. Di luar faktor yang lain pasti banyak faktor yang lain. Kemudian juga defisiensi seng. Di sini bukan seng yang itu ya. Jadi zinc atau ternyata defisiensi zinc itu bisa menyebabkan atau merusak dari fungsi tiroid juga, di mana fungsi tiroid ini bisa menghasilkan tingkat metabolisme yang akhirnya lebih lambat kalau fungsi tiroidnya rusak ya. Kemudian dapat mempersulit pembakaran lemak juga. Oh, ternyata banyak banget ya, tadi harus merhatiin dari zat besi, kalsium, magnesium, zinc lagi, karena ada kaitannya semua terkait metabolisme lemak ya, terutama yang kita perhatikan sih metabolisme lemak. Karena selain mempengaruhi metabolisme juga ternyata penipisan dari zinc pada pria ini dapat mengurangi testosteron. Ini juga hormon penting untuk pembakaran lemak lagi ya untuk pada pria ya. Terus kemudian pertambahan serta pemeliharaan otot juga. Ini otot juga penting juga. Kemudian terlebih lagi jika kadar zincnya ini rendah juga dapat menurunkan kekuatan otot, daya tahan dan kinerja. Jadi sekali lagi zinc ternyata ada kaitannya juga dengan metabolisme terutama terkait pembakaran lemak. Kemudian koper, bukan koper yang itu juga. Jadi koper ini memang kunci utama untuk metabolisme lemak juga. Sekali lagi banyak ya zat mikronutrien yang terkait dengan metabolisme lemak. Jadi kekurangan koper pada gilirannya itu juga berperan dalam obesitas karena menyebabkan tubuh menyimpan lemak tanpa memecahnya untuk energi. Jadi cuma nyimpen doang ya. Jadi kerjaannya mungkin kayak fungsi koper dong ya, sama ya. Jadi cuma nyimpen doang gitu kan, nyimpan lemak jadi tanpa memecahnya menjadi energi. Jadi ketidakseimbangan koper ini telah dikaitkan juga dengan beberapa gangguan neurologis dan perubahan kadar koper ini dikaitkan dengan depresi dan perubahan pola tidur juga. Oh, ternyata kita kok tiba-tiba depresi, padahal nggak ada apa-apa gitu kan ya, kok tiba-tiba depresi, kok kayak stres gitu kan, atau kayak sesuatu sedih gitu kan, atau kok tiba-tiba nggak bisa tidur, mungkin salah satunya defisiensi, karena defisiensi zat gizi ini. Dan ini ada juga faktor yang salah satunya mendasari untuk peningkatan berat badan juga. Kemudian folat juga itu juga penting, karena kebiasaan diet yang tidak seimbang memang erat kaitannya dengan status zat gizi mikro yang buruk dan perkembangannya dengan obesitas. Jadi penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kadar folat yang menurun juga itu terjadi pada orang obesitas. Defisiensi folat ini dapat meningkatkan akumulasi lipid, akhirnya tadi nimbun lagi gitu lemak ya, sampai kalau kita defisiensi folat. Dan produksi leptin dari adiposit juga. Dengan demikian memang status folat yang tidak memadai mungkin menjadi salah satu faktor resiko dari adipositas tersebut juga. Jadi sekali lagi folat juga ternyata penting karena kerjaannya dia kalau kurang folatnya dia akan meningkatkan akumulasi lipid. Jadi tadi semua yang masuk meskipun dikit diakumulasiin, semuanya dari kalau defisiensi folat, defisiensi zat gizi koper tadi. Kemudian vitamin A juga ternyata, karena jaringan adiposa juga berperan aktif dalam metabolisme dan homeostatis vitamin A dengan mengambil sirkulasi kilomikron bound ya oleh lipoprotein lipase atau retinol binding protein. Nah ini karena dan mengubah retinol menjadi metabolit aktif fisiologis yaitu retinaldehid dan asam retinoat. Ini juga ada kaitannya dengan jaringan adiposa atau jaringan lemak kita. Ternyata ada kaitannya juga.
dengan homeostatis vitamin A. Jadi kalau kadar asupan vitamin A-nya rendah, ini ada kaitannya juga dengan jaringan adiposa kita. Kemudian juga vitamin D. Vitamin D juga kita tahunya untuk tulang, tapi penelitian beberapa terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata vitamin D juga berperan dalam sejumlah penyakit, terutama penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Nah, obesitas itu faktor risiko yang tadi jantung, diabetes, kanker ini. Jadi makanya itu ada kaitannya juga dengan obesitas gitu sih. Karena dengan kalau kita misalnya istilahnya nggak obesitas, tentunya kita akan tidak ada resiko untuk defisiensi vitamin D atau tidak dipengaruhi oleh defisiensi vitamin D untuk memicu terjadinya peningkatan resiko ini. Tapi sebenarnya apa sih yang lebih meningkatkan resiko untuk penyakit degeneratif? Nah, di sini mungkin bisa dibedain ya. Jadi orang itu ada yang normal berat badannya, tapi ada yang secara metaboliknya sehat, ada yang nggak sehat. Jadi bisa aja saya langsing nih, tapi ternyata secara metabolik nggak sehat. Nah, metabolik yang nggak sehat ini seperti apa? Misalnya trigliseridnya tinggi, atau HDL-nya terlalu rendah, atau tekanan darahnya terlalu tinggi, atau malah sekarang lagi mengkonsumsi makanan obat anti hipertensi ya istilahnya, berarti dia ada tekanan darah tinggi kan, atau mungkin yang tekanan darah yang nurunin gula darah, atau obat yang nurunin gula darah misal, berarti itu kan secara metabolik udah nggak sehat kan ya, bisa aja jadi orang yang normal tapi dia secara metabolik tidak sehat juga ada. Jadi ada 4 kategori. Jadi istilahnya sama-sama normal berat badannya, tapi yang satu secara metabolik sehat, yang satu secara metabolik nggak sehat. Yang lebih parah lagi kalau udah obes secara metabolik nggak sehat lagi, itu kan. Kadang makanya ada yang orang bilang dia obes tapi sehat kok. Mungkin yang dimaksud adalah secara metabolik sehat. Tapi tetap aja dia sel lemaknya kan terlalu berlebih ya. Jadi itu sih. Tapi untungnya itu jadi faktor risiko juga tetap ya Bu. Ya makanya. Jadi kita nih di kategori yang mana nih? Mungkin kita bisa evaluasi diri kita. Nah, yang dimaksud dengan obes di sini memang kalau di bawah IMT-nya di bawah 30 ya kalau yang normal. Kalau yang obes di atas 30 karena ini pakai standar WHO. Nah, tadi kita udah normal nih, IMT-nya di bawah 30, kita pastikan secara metabolik kita harus sehat. Trigliseridnya harus normal, HDL-nya normal, tekanan darah normal, apalagi gula darah dan lain-lain harus normal ya gitu ya. Berarti kita nggak obes dan sehat. Tapi bisa kita kalau kita misalnya setahun pasti sekali kita medical check up gitu, kita pastikan nggak. Biasanya tapi gitu sih, biasanya ada kolesterol lah yang naik atau tekanan darah lah yang naik, biasanya gitu sih. Apalagi tadi yang obesitas, hati-hati sekali kalau yang udah obes terus disertai dengan metabolik yang tidak sehat. Nah, di sini MHNW ini kan metabolic health, tapi yang normal tapi tidak ada gangguan metabolik lah istilahnya ya kalau MHNW. Tapi kalau MHO ini dia metabolic healthy tapi dia obes. Kalau MUO ini metabolic unhealthy, jadi secara metabolik nggak sehat, obes lagi gitu kan. Nah, ini kita resikonya nih, semakin dia obes terus juga disertai dengan metabolik yang tadi yang nggak sehat, dia akan tinggi resiko NAFL gitu kan, atau non-alcoholic fatty liver disease. Jadi bahasa Sunda banget ya liver, non-alcoholic fatty liver disease gitu kan. Nah, ini karena terlalu akumulasi lemaknya terutama di sel hati ya, di sel hepar kita. Gitu. Jadi lama-lama dapat menyebabkan inflamasi pada sel hepar dan akhirnya kematian sel hepar. Dan ini tentunya kondisi kronis ini takutnya ada sirosis hepar dan sebagainya. Makanya ada suplemen-suplemen untuk hepar ya, untuk hati ada ya di sini. Jadi makanya itu penting di situ karena kalau kita tahu secara metabolik itu kenapa sih perlu suplemen ini, suplemen itu, atau dari makanan ini, makanan itu, jadi atau mikronutrien ini gitu kan. Karena memang kita sekali lagi kita harus mengetahui secara metabolik itu kita sehat atau enggak. Nah, masalahnya kalau nggak sehat kita perlu apa aja. Apalagi kalau orang-orang yang udah obes terus disertai dengan metaboliknya nggak sehat, pasti penting banget nih untuk suplemen untuk yang mensupport dari untuk hati tadi ya, untuk kesehatan hatinya gitu kan. Bukan hati yang arti lain, benar-benar heparnya lah ya, heparnya. Kemudian juga ternyata yang dia memang udah obes tapi meskipun secara metabolik sehat, ternyata juga dia resikonya udah moderate nih untuk non-fatty liver, non-alcoholic fatty liver disease-nya. Jadi itu juga sudah perlu sebenarnya di situ. Jadi kita pastikan kita tahu IMT kita atau indeks massa tubuh kita, status gizi kita apakah udah obes atau enggak. Karena sekali lagi kalau udah obes itu kita perlu zat gizi yang penting untuk kita penuhi dalam tubuh kita.
Misalnya lagi-lagi nih, koenzim Q10 nih apaan sih gitu kan. Dari penelitian memang koenzim Q10 ini dapat memperbaiki dari adipokin, profil adipokin kita. Terutama pada orang-orang yang diselipit. Tadi kan diselipit misalnya trigliseridnya tinggi, kolesterolnya tinggi gitu, HDL-nya rendah gitu kan. Itu ternyata penting, perlu ada koenzim Q10 selain dari diet rendah lemak tentunya harus juga. Tapi ternyata ada zat gizi lain yang harus dipenuhi, karena kalau cuma ternyata diet rendah lemak doang, kita kok nggak turun ya kolesterolnya? Karena banyak klien yang bilang kayak gitu, saya tuh udah diet rendah lemak, kok nggak turun sih kolesterolnya atau trigliseridnya? Pertanyaannya koenzim Q10-nya cukup apa enggak gitu kan? Itu sih. Jadi karena sekali lagi banyak zat gizi penting yang harus kita penuhi. Nah ini juga koenzim Q10 juga dari penelitian itu memperbaiki juga metabolisme lipid, dan dia ada kaitannya juga dengan obesity juga. Ini kalau regulating ini, wah ini ribet banget nih. CAMK mediated, wah ini ribet pokoknya pathway gitu. Pokoknya kita taunya koenzim Q10 itu bisa memperbaiki dalam metabolisme lemak lah ya. Jadi kadang tadi kalau kita pastikan kalau mau diet itu untuk diet yang berhasil itu metabolisme lemak kita kan normal. Nah, tapi kalau kondisi mungkin ada faktor-faktor kayak kita gaya hidupnya nggak baik, sehingga kita perlu bantuan nih untuk menormalkan metabolisme lemak kita. Makanya perlu koenzim Q10 untuk mendukung program diet kita. Sebenarnya jadi kemudian apakah suplementasi dibutuhkan? Jadi padahal kita tahu ya tadi resiko-resiko defisiensi dari mikronutrien. Memang sekali lagi tadi tergantung kondisinya, apakah kita ada metabolic unhealthy plus obes gitu atau enggak, atau mungkin obes aja secara metabolik sehat dan sebagainya. Pokoknya kondisi-kondisi itu kita harus tahu sehingga kapan sih kita butuh zat gizi tambahan. Tapi tentu saja mungkin bukan berarti kita memperhatikan suplemen doang udah cukup terus nggak makan juga ya, nggak kayak gitu juga. Kita perlu memperhatikan diet kita juga, aktivitas kita juga, aktivitas fisik itu kan yang basic-basic ya. Yang basic pastinya pola makan itu harus sesuai, persentase dari energi dari karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, dan zat gizi mikro makronya, pokoknya semua persentasenya harus tepat. Kemudian juga aktivitasnya juga harus baik, misalnya 150 menit per minggunya kan untuk olahraga ya. Kemudian juga dan lain-lain. Nah, suplemen ini ternyata istilahnya mensupport itu semua, tapi tidak menggantikan, tapi justru mendukung. Ya sama aja sih ya. Tapi mendukung. Karena terus kemudian kita pastikan juga enzim dalam tubuh kita ini juga bagaimana nih. Tadi kalau mau dietnya dia optimal atau enggak, karena untuk menjalani perannya dalam proses pencernaan, lambung ini kan kita menghasilkan beberapa enzim. Nah, enzim di lambung itu berfungsi untuk memecah makanan, sehingga nutrisinya lebih mudah dicerna dan diserap baik oleh usus. Nah, enzim pencernaan ini tidak hanya temukan dalam lambung, bisa juga kita temukan di mulut, pankreas, usus halus, kemudian masing-masing organ tersebut akan menghasilkan enzim. Tapi kalau tadi pola makan yang tidak baik, kemudian juga pola hidupnya tidak baik, apakah kondisi enzim kita normal apa enggak? Pertanyaannya gitu ya. Dan kita juga belum bisa memastikan apakah makanan yang kita konsumsi benar-benar sehat atau tidak, karena kan nggak selamanya setiap hari kita pasti makan sehat lah ya. Jadi memang ada beberapa enzim penting yang proses pencernaan kita harus pastikan juga itu sesuai atau baik fungsinya. Ada enzim lipase, amilase, protease, dan pepsin. Karena pepsin terutama bisa memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptid dan asam amino. Jadi pastikan kita hormon kita, enzim kita, dan zat gizi tadi mikro kita terpenuhi semuanya gitu, baru kita bisa memastikan diet kita tadi akan long term gitu kan. Kita harapannya akan long term kayaknya tujuannya tadi, bukan hanya sesaat. Nah tadi kalau dikaitkan dengan zat gizi apa aja yang penting, makanya saya lihat dari Yusana ini apa aja sih, ternyata ada di Yusana tuh tadi dari misalnya magnesium, kalsium, semuanya ada di ini ya, ada di Magnekal D, kemudian sebagian juga vitamin-vitamin ada di sel esensial, kemudian koenzim Q10 ada di kokuinon gitu kan, kemudian tadi untuk pencernaan enzim ada juga digestif, kemudian untuk hati ada hepasil, semuanya ada ya. Kemudian serat ada di Fibergy. Nah, itu kita bisa melengkapi dari pola makan sehat kita dan juga gaya hidup sehat kita, melengkapinya dengan suplemen-suplemen ini sih untuk tadi mendukung dari fungsi tubuh. Untuk memastikan tadi kalau mau diet ini fungsi-fungsi dari enzim, hormon dan semuanya seimbang gitu sehingga bisa optimal dalam kita mencapai berat badan ideal dan secara metabolik kita harapkan juga lebih sehat gitu sih. Oke, mungkin sekian dari saya Bu Erni. Oke, wow, lengkap banget tuh penjelasannya Yusana Family ya.
Jadi udah mulai tahu sekarang bahwa oh kenapa ya program turun berat badannya gagal mulu gitu ya. Jadi banyak nih faktornya, tadi udah banyak dibahas dari Bu Esti, dari makronutrisinya, mikronutriennya juga detail banget bahkan gitu ya. Mungkin ini menjawab pertanyaan bagi sebagian Yusana family gitu ya. Jadi banyak yang pernah kejadian seperti ini Bu Esti. Ada beberapa gitu ya, tapi tentu karena hanya rely on mikronutrien dalam artian cuma satu faktor gitu Bu. Yang lain mereka belum jaga, belum diatur gitu ya. Jadi pas mereka pertama kali mengkonsumsi secara rutin itu beberapa suplemen di sana, kok saya bisa turun berat badan? Itu banyak yang bertanya. Perasaan saya nggak nggak diet deh gitu. Ada yang seperti itu, tapi memang nggak setiap orang karena balik lagi ya gitu. Ya mungkin ya bisa saja karena metabolisme tubuhnya meningkat ya, karena tadi tercukupi kebutuhan nutrisinya, hormon-hormonnya juga udah dikasih makan gitu. Tapi ya kalau ngandelin cuman mikronutriennya aja, nggak ada diatur asupan kalorinya, nggak diatur kebutuhan exercise-nya, dan lain tidurnya juga, ya tentu itu efeknya yang nggak seperti orang yang benar-benar effort ya, dalam artian gitu Bapak Ibu ya, gitu. Jadi awalnya mungkin agak lumayan turunnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi itu ada sebagian soalnya yang bertanya, kok saya bisa ya turun berat badan gitu ya. Nah itu mungkin. Tapi tentu jangan dibayangin turun berat badannya kayak orang yang ini ya Bapak Ibu ya. Itu maksudnya saya mungkin turun berapa kg sebulan atau mungkin berapa gram kan udah happy ya bagi sebagian orang gitu. Perasaan saya nggak program deh Mbak Erni, masih normal nih makanya masih ngawur gitu maksudnya gitu ya. Tapi jangan ingat tadi pokoknya obesitas itu kondisi yang kompleks ya Bapak Ibu ya, rumit gitu. Jadi kalau kita pengen dapat berat badan ideal tuh bonusnya sebetulnya ya kan, utamanya sehat, sering tuh. Makanya banyak yang gagal. Nah, jadi sudah diinfokan oleh Bu Usti secara detail buat Yusana Family yang ingin bertanya, pokoknya langsung aja diketik di kolom chat. Kita nanti tanyakan kepada Bu Esti, ini saya cuma sekedar penekanan aja. Jadi intinya Yusana Family, seperti di Yusana, kita bukan jual suplemen hardcore hardcore banget gitu ya Bapak Ibu, mesti kudu gitu, enggak ya. Kita tetap memberikan edukasi karena itu sesuai dengan visi Yusana, menciptakan keluarga tersehat di muka bumi. Bapak Ibu bayangkan saja ya, embel-embelnya keluarga tersehat. Jadi ini di internet saya, your internet connection unstable, tapi mudah-mudahan suara saya tetap baik ya. Jadi keluarga sehat itu salah satu caranya tentu pola makan yang sehat dulu. Itu selalu ya Yusana Family. Bahkan kita orang korporat karyawannya aja kalau karena dikasih sama saintis ditanyain gimana biar sehat. Nah, ceritanya kan ini udah sering saya infokan kepada Yusana Family ya. Jadi karena saking semangatnya anak baru gitu kan ya, biar dapat konten nilainya bagus gitu. Gini, minum suplemen yang rutin itu diketawain sama saintis Yusana Bapak Ibu ya. Karena bukan itu cara untuk mendapatkan sehat ya Bapak Ibu ya. Bukan itu satu-satunya maksudnya Bapak Ibu. Nah tadi yang kita harus ingat, suplemen itu fungsinya untuk melengkapi apa yang Bapak Ibu tidak dapatkan dari pola makan Anda sehari-hari. Ya tentu tadi kita harus jujur juga dengan diri sendiri, pola makan kita udah bagaimana nih sehari-harinya gitu. Nah tentunya semua orang juga sudah tahu ya, namanya merubah habit nggak segampang itu. Cuman tubuh kita setiap hari juga butuh asupan nutrisi. Nah di situ juga peran suplemen itu bisa membantu ya gitu. Dan memang suplemen di sana itu diciptakan untuk konsumsi sehari-hari Bapak Ibu ya, bukan sifatnya booster kayak macam kalau Bapak Ibu minum terus langsung wah energinya itu bukan ya. Itu karena memang untuk konsumsi harian Bapak Ibu yang memang kita udah riset tentunya oleh tim saintis Yusana. Tadi suplemennya juga sudah di-mention oleh Bu Esti, tapi kami ingatkan kembali tentu ini bukan obat diabetes, bukan obat kolesterol juga, bukan obat tensi, apalagi lah, bukan gitu. Ini adalah suplemen, Bapak Ibu ya. Tapi ingat pada prinsipnya nutrisi itu selalu berjalan seiringan Bapak Ibu dengan obat yang Anda konsumsi ya. Nggak ada ceritanya tuh misalnya, kecuali Bapak Ibu, saya pernah bertemu ya, maksudnya pernah ada yang konsultasi, saya kondisi penyakitnya A, B, C, D sampai ada 5. Awalnya saya mengira itu ada di 5 orang individu yang berbeda Bapak Ibu ya, karena kondisi penyakitnya itu kondisi penyakit yang kompleks. Ternyata itu ada di individu yang sama. Jadi saya bertanya nih, ini sama anaknya yang konsultasi soalnya. Orang tuanya nih ceritanya yang kena gangguan penyakit 5 ini. Saya bertanya kok bisa kondisinya sampai separah itu, punya 5 penyakit yang sangat serius lah gitu Bapak Ibu ya. Jadi awalnya itu cuma 1.
Tapi karena orang tuanya nggak mau merubah lifestyle, nggak mau merubah pola makan, itu jadi komplikasi kemana-mana, ya. Seperti Yusana Family tahu, penyakit degeneratif itu udah kayak lingkaran setan, Bapak Ibu. Anda dapat hipertensi, bisa juga nanti habis itu dapat diabetes, kena penyakit jantung, kena stroke, kena asam urat, itu bisa kena kemana-mana ya, sindrom metabolik, Bapak Ibu ya. Itu pernah kita bahas juga bersama dengan Dokter Diksa. Nah, kalau Bapak Ibu udah mengkonsumsi obat-obatan tertentu, ya kalau kondisi metabolisme tubuhnya sudah sangat kompleks, artinya kadang-kadang ada individu yang memiliki pantangan yang sangat spesifik, yang bahkan mungkin zat gizi yang baik untuk orang pada umumnya aja nggak bisa untuk mereka. Itulah sebabnya kenapa kami selalu ingatkan Yusana Family ketika Anda merekomendasi suplemen Yusana, apalagi sama orang-orang yang penyakitnya aja Bapak Ibu udah pusing dengernya gitu ya. Ini apa lagi nih gitu ya, nggak pernah denger gitu ya. Ingat Bapak Ibu, kita tidak boleh berperan atau bertindak seperti seorang dokter, karena dokter itu profesi dan mereka sekolah ya, sekolahnya lama lagi ya dibanding profesi yang lain paling lama gitu ya. Jadi kita harus menghormati itu etika profesi dan memang mereka pakarnya, ada caranya untuk mendiagnosis gitu ya. Jadi kadang-kadang saya kasihan juga gitu Bapak Ibu ya kalau bertemu, wah ditanya pantangannya apa nih dari dokternya, dia nggak bisa. Jadi waktu itu ada yang kena penyakit jantung, tapi beliau tuh punya pantangannya tuh cukup spesifik. Orangnya itu nggak boleh ditambahkan asupan kalsium. Jadi asupan kalsiumnya tuh rendah banget per harinya. Intinya dari makanan aja dijaga. Pokoknya kondisi penyakit jantung kan banyak Bapak Ibu ya, macam-macam jenisnya, tapi unik banget. Terus kebetulan di suplemen di sana itu yang untuk konsumsi penyakit jantung itu rata-rata semuanya hubungannya. Jadi waktu itu asupan kalsiumnya juga harus rendah, terus yang turunan dari asupan kolagen gitu Bapak Ibu ya. Pokoknya kolagennya juga sampai diatur. Pokoknya kondisinya unik banget menurut saya, baru ketemu tuh Bapak Ibu orang yang seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan di sana itu rata-rata suplementasinya itu mengandung, kalau nggak kandungan kalsium, ada juga nih kandungan atau turunan untuk kolagen gitu ya. Jadi ya kita waktu itu dengan berat hati saya mengatakan, kebetulan untuk kondisi sekarang kalau Bapak kondisinya seperti itu, tidak ada suplemen Yusana yang cocok. Bukan karena suplemen Yusana tidak baik, tapi karena tubuh Bapak sudah sangat spesifik. Itu dalam artian sudah tidak bisa dikatakan seperti orang normal, sampai yang harusnya mungkin zat gizi ini bagus untuk kita orang normal pada umumnya sudah tidak bisa untuk beliau gitu ya. Jadi jangan sampai kondisi kita seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya ini saya selalu tidak bosan-bosannya remind kepada Yusana Family, pokoknya selalu sarankan kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang yang punya penyakit tertentu ya, tanyakan aja, minta approval dari dokternya. Sekarang dokter juga banyak yang mulai belajar gizi, melek gizi gitu ya. Jadi mereka juga mulai mempelajari, nggak semuanya anti ya Bapak Ibu, anti enggak ya gitu. Dan mereka cuma perobat enggak gitu. Sekarang udah banyak juga dokter yang modern. Tapi pasti tanyakan juga kalau mereka jawabnya kenapa nggak boleh. Itu aja. Jadi pasien juga kan harus cermat ya. Nah, kalau buat Yusana Family rekomendasinya sama orang-orang yang sehat dan segala macam ya, sok aja Bapak Ibu ya, silakan gitu. Dan misalnya seperti kondisi ini ya Bapak Ibu ya. Kenapa di sini kita mentionnya untuk healthy weight ya, nggak cuma buat orang obesitas ya, karena bisa saja yang di forum ini kebetulan ya ada yang pengen jaga aja, ada yang pengen nurunin, atau tadi itu udah dapet tipsnya dari Bu Esti. Ini paling basic sih Bapak Ibu ya. Sebetulnya semua suplemen di sana kalau buat orang obes itu ada beberapa sih yang kita tambahkan. Kalau ini lebih kepada berat badannya Bapak Ibu ya. Ini yang tadi directionnya udah dijelaskan oleh Bu Esti juga. Jadi dari perkandungannya ya, seperti tadi ada tembaga atau copper, ada zinc atau seng, kemudian ada magnesium, kalsium, vitamin D, vitamin A, dan itu semua ada di esensial ya pastinya ya. Sedangkan magnesium, kalsium, vitamin D itu ada di Magne Kaldi. Jadi mulai dari sekarang Magne Kaldi itu nggak cuma buat tulang, nggak cuma buat sistem gerak, oh ternyata bagus juga ya biar maintenance berat badannya terjaga. Itu kalau untuk jantung kan Yusana Family udah pasti tahu ya, dan buat lambung. Coenzim Q10 ini buat stamina ya, biasanya Yusana Family tahunya buat stamina aja gitu ya. Sebenarnya udah sama Bu Esti gitu ya, oh ternyata ini pengaruh juga ya sama untuk orang yang sleepingnya, nah misalnya cukupnya ya Bapak Ibu ya. Dan mulai lagi coenzim Q10 ini Bapak Ibu berhubungan produksi energi ya. Namanya tubuh kita ya, kalau biar tetap program dietnya berjalan sempurna, bisa kita
tengah jalan udah lemes gitu ya. Karena nggak bener juga kalau juga ya family. Dan terakhir serat itu sudah karena bantu kita makan kenyangnya lebih lama. Bapak Ibu bisa dapatkan juga dari sini. Pastikan dari main family ya. Kalau Bapak Ibu jadikan serat ini sebagai breakfast, pastikan dicampur dengan yang lain, jangan cuma Recording stopped. sepertinya saya ini nih jaringannya ala ini. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kirain kemana tadi? Oke. Boleh kalau mau diskusi-diskusi langsung juga boleh ya, biar seru. Ya. Oke, sudah kembali. Oh, Recording udah in progress. akhirnya. Device, Bu, in case. Soalnya kalau yang dari laptop tuh suka rada-rada. Suka rada-rada jaringannya. Jadi selalu 2 device jadinya. Jadi kalau tiba-tiba kelok, minimal bisa standby dari yang satunya gitu ya. Oke, jadi ini yang paling basic kalau buat berat badannya. Tapi sebenarnya mungkin ada di sana family, berarti hepasil gimana Mbak ya? Hepasil itu salah satu organ tubuh yang termasuk untuk penyimpanan atau metabolisme zat gizi ya. Semua zat gizi itu bisa, salah satu pengaturan metabolismenya itu di liver. Usana family itu ada. Makanya kalau di Usana tuh kita sering mengingatkan sebenarnya warna hijau-hijau gampangnya. Kalau ingin dapet healthy management. Weight management itu paling basic ya Usana family. Tapi ini kita pengen Usana family dapat insight baru. Jadi nggak cuma yang warna hijau-hijau aja tuh yang berperan untuk weight management ya. Ternyata yang lain juga tuh bisa gitu. Dan orang obes itu salah satu resiko lain yang sering mereka rasakan adalah ini ya Bapak Ibu ya, gangguan pada persendian. Itu karena tadi ya tekanan berlebih karena dari berat badan yang berlebih terhadap persendian. Bayangin aja ya, sendinya itu nah bawa beban kemana-mana yang seharusnya bukan kapasitasnya mereka gitu ya. Itu makanya Bapak Ibu bisa rekomendasikan Procosa and Biomega and Profavanosi. Wah, jadi banyak banget dong bayarnya. Ya iya, makanya Bapak Ibu tergantung budgetnya. Namanya nutrisi itu Bapak Ibu nggak sempit fungsinya. Tergantung di sana family pengen mereka itu atau mereka tuh konsumsinya kemana dulu gitu. Kali aja ketemunya sama orang overweight, nggak ada gangguan sendi ya jangan semuanya diberondong, nanti mereka kira ini orang hard selling banget sih, pengen banget saya beli semua gitu nanti kan. Padahal tadi mau introduce tentang Yusana gitu. Ini disesuaikan dengan individunya Bapak Ibu. Misalnya orangnya contoh nih ya, orangnya udah ngalami gangguan obes, terus misalnya dia pengen cuman beli 2 aja atau 3 aja gitu ya. Di sana family terus saya pilih yang mana dong Mbak Erni gitu Bapak Ibu. Terus di sana family tanyakan pertanyaan selanjutnya, kualitas tidurnya seperti apa gitu ya. Nah kalau ternyata mereka ada kualitas tidurnya kurang bagus gitu ya, atau mungkin mengalami susah tidur, nah Bapak Ibu mungkin bisa lebih rekomendasi substansial Magne Caldi dan Fiber Z gitu ya. Sana family ya. Jadi ngelihat kemana dulu nih gitu. Atau mungkin dia bilang, oh saya sebetulnya ada susah BAB juga ya, bisa fiber G nggak boleh di skip gitu ya. Jadi ditanyakan intinya, disesuaikan dengan tadi spesifik tiap produk ini kan ada spesifikasi fungsinya juga Isona Family gitu. Kalau mereka mau semuanya punya budget ya silakan banget gitu ya, sama seperti saya sekarang pun untuk sehari-hari juga minum semuanya gitu Bapak Ibu ya. Cuman kan kalau Bapak Ibu introduce kepada orang baru harus disesuaikan dengan kebiasaannya juga gitu. Oke, Yusana Family, itu dia sharing remind sedikit, penekanan sedikit dari saya kepada Yusana Family. Ini kita masuk sesi tanya jawab. Nah, Bu Esti, yang ini udah masuk beberapa pertanyaan. Saya bacakan dulu ya Bu Esti ya, masuknya ke saya nih. Ntar di filter dulu nih Bu. Oke, nah kalau dari Bu Esti sendiri nih Bu, yang paling dari pengalaman, lumayan nih pertanyaannya ada yang curhat, nanti saya bacakan gitu ya. Tapi saya dulu yang nanya ke Bu Esti. Kalau dari pengalaman Bu Esti, dari klien-kliennya, sebetulnya dari lifestyle pola hidup,
dibandingkan pengaturan pola makan, ada nggak sih Bu yang sebetulnya banyak juga yang menghambat, misalnya kurang tidurnya atau apa gitu, dari mostly kasus yang Ibu tangani? Ya, rata-rata sih banyak begadang ya. Jadi Hmm. biasanya banyak kan pekerja tuh, biasanya memang mereka bilangnya lagi stres sih, karena misal dia kerja di bank, kan ada target-target tiap bulannya harus berapa M gitu kan, kadang itu nggak bisa Bu kalau nggak stres, nggak bisa Bu kalau nggak begadang gitu bilangnya. Jadi oh ya udah berarti oh mungkin saatnya punya ini kali asisten, ya nggak bisa keuangan Bu ya bikin punya asisten gitu misalkan, jadi iya terus gimana, jadi ya atau ada orang lain yang membantu, kadang seperti itu sih, atau mungkin dia naik jabatan, entah pasti kalau naik jabatan kan tugasnya lebih berat misalnya kayak gitu, itu rata-rata gitu sih, dan mereka nggak bisa menghindari begadang, nggak bisa menghindari stres gitu sih bilangnya, jadi ya. Tapi sekali lagi itu manajemen diri ya, jadi orang presiden aja kalau dipikir-pikir gimana, nggak stres, kurang stres apa coba, mikirinnya banyak banget, nggak hanya Mikirnya maksudnya negara. makanya, tapi kok dia bisa tetap gitu kan, berarti itu dia bisa manage dirinya dia sendiri sih, terutama mengolah stres juga ya, jadi biar tetap kelihatan santai gitu kan, tenang gitu, jadi ya mungkin itu yang dia menyeimbangkan kondisi tubuhnya sendiri sih, jadi ya tergantung orangnya sih. Oke. Kayak perlu ya belajar kita manajemen stres kayaknya ya. Oh iya, kalau di sana kita udah beberapa kali Bu, gitu. Oh gitu Ada ya. bahkan kita pernah ngundang psikolog, ada istilah stress intelligence Bu, stress intelligence. Oh Itu wah, luar perlu ikutan biasa. kayaknya. Kita, ya kan ngundangnya variasi ya kalau di sana, karena kan completely healthy Bu ya, sehat seutuhnya gitu. Jadi mental pun ya kita harus bahas, karena banyak orang yang gagal juga, maksudnya nggak bisa sehat fisiknya atau sebaliknya, dari mental dulu bermasalah, fisiknya jadi bermasalah, atau karena fisiknya bermasalah jadinya orangnya stres terus gitu ya, jadi benar-benar nggak sembuh-sembuh juga penyakitnya jadinya gitu kan, korelasinya kuat banget gitu. Bahkan kan sekarang belakangan ini ngetren Bu ya, nutritional psychology namanya, yang korelasi antara nutrisi dengan kondisi psikologi seseorang gitu. Banyak katanya sih kalau dari orang psikolog, mereka bilang itu udah ada satu, mungkin bukan satu profesi sendiri, bukan satu jurusan sendiri ya, tapi mungkin satu mata kuliah, mungkin kalau kita ngomongnya satu SKS sendiri ada sekarang gitu. Iya, Untuk ilmu tuh nggak ada berhentinya ya, banyak banget nih yang harus iya, dipelajari. luar biasa pokoknya. Nah, ini pertanyaan lain nih, ada yang tanya nih Bu. Bu Esti tadi ada ngomong indeks glikemik, boleh nggak Bu dijelasin sekali lagi gitu? Mungkin dikasih sharing makanan indeks glikemik atau indeks glikemik, mungkin saya elaborate dikit. Beliau mungkin nanya indeks glikemik itu gimana sih Bu maksudnya gitu. Terus yang seperti apa yang baik makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Ya, indeks glikemik itu kan maknanya itu indikator ya, cepat atau lambatnya suatu unsur karbohidrat lah ya. Karbohidrat dalam makanan kita itu dapat meningkatkan kadar gula darah. Jadi gimana ya? Jadi dia akan jadi indikator. Jadi makanan yang cepat menaikkan kadar gula darah itu kan yang kita takutkan akan membuat pankreas kita bekerja terlalu keras ya untuk menghasilkan insulin setelah makan setiap hari. Bayangin kalau kita terlalu makan. Tadi kan indeks glikemik itu kan istilahnya kan semakin tinggi indeks glikemik maka semakin resiko untuk meningkatkan kadar gula darah juga kan. Istilahnya gitu. Jadi kalau dikhawatirkan kan tadi pankreas akhirnya bekerja terlalu keras karena tadi istilahnya gulanya terlalu tinggi, jadi si pankreas ini kayaknya harus diturunin nih, insulinnya banyakin itu keluarin gitu kan. Tapi lama-lama kan terlalu keras kan lama-lama, maksudnya kalau kita juga sebagai manusia capek ya kalau terlalu banyak kerjaan istilahnya. Pankreas juga gitu, kalau terlalu banyak, ini bergula semua dimakannya tiap hari lagi gitu kan. Terus aduh gitu, indeks glikemiknya tinggi semua, akhirnya lama-lama pankreas kan akhirnya dia agak sedikit fungsinya kurang ya, karena tadi terlalu capek, dia lelah dalam menghasilkan insulin setiap hari. Jadi indeks glikemik tinggi itu biasanya memang karbohidrat yang mudah dicerna, jadi biasanya nggak ada seratnya. Kalau yang indeks glikemiknya tinggi, sekali lagi yang nggak ada seratnya, karena tadi cepat naikin kadar gula darah tuh, berarti kenapa kok bisa cepat? Dia nggak ada seratnya, nggak ada yang menahannya untuk naik gitu kan. Yang bisa menahannya untuk naik hanya serat aja sih gitu, sehingga dia
memang cepat sekali meningkatkan kadar gula darah kalau indeks glikemiknya tinggi. Nah, makanannya apa aja nih? Yang seratnya rendah lah istilahnya kita patokannya ya. Jadi yang seratnya rendah nasi putih sih termasuk ya. Yang paling tinggi sih sebenarnya gula sih. Gula kalau kita ada yang suka ngemil gula gitu kan ya itu tinggi sekali indeks glikemiknya. Pasti karena pasti diubah jadi gula darah kan ya. Jadi akan meningkatkan kadar gula darah. Kemudian roti tawar putih. Jadi kan roti tawar juga ada yang biasa, yang putih, ada juga yang kayak apa? Yang whole bread ya apa sih namanya itu? Gandum ya, roti gandum. Gandum. Iya ya, roti gandum. Roti gandum itu seratnya ada sama-sama roti, tapi kalau roti gandum karena seratnya tinggi dia tidak indeks glikemiknya rendah gitu. Tapi kalau dia nggak pakai serat, tadi roti putih biasa gitu kan, jadi indeks glikemiknya lebih tinggi. Jadi sama-sama roti ternyata beda ya indeks glikemiknya. Nah, sama-sama nasi juga beda. Kadang makanya orang yang obesitas kadang mikirnya nasi itu didiemin di kulkas gitu kan ya. Jadi baru besoknya dimakan. Jadi istilahnya nggak dimakan panas-panas. Gitu. Ada. Jadi tapi bilangnya malah nasi basi ya, tapi nggak basi-basi amat. Jadi maksudnya dia itu mungkin nggak dipanasin secara terus-menerus di Magicom gitu kan, karena kalau nasi sama-sama nasi, kalau yang satu dipanasin terus-terus di Magicom, yang satu enggak, tentunya indeks glikemiknya lebih tinggi yang dipanasin terus-menerus. Karena apalagi orang-orang yang mungkin biasa jajan di luar, itu pasti biasanya yang anget-anget dong nasinya yang panas gitu kan, pasti itu yang terus-menerus di dalam Magicom gitu kan, itu kemungkinan indeks glikemiknya tinggi ya. Tadi apalagi itu dari pagi sampai sore dan kita baru makan sore. Itu ya kemungkinan itu. Jadi pengolahan juga ternyata berpengaruh ke indeks glikemik meskipun sama-sama nasi gitu kan. Apalagi dan mungkin lebih baik lagi kalau itu kita makanya perlu nasi merah, sama-sama nasi tapi beda nama juga beda akhirnya. Karena nasi merah kan seratnya lebih tinggi. Jadi otomatis tidak akan terlalu cepat meningkatkan kadar gula darah. Jadi indeks glikemik saya juga rendah untuk nasi merah, nasi coklat, terus dan yang serat-seratnya tinggi. Kalau dibandingkan nasi putih, tapi kalau sama-sama nasi, tapi tadi cara pengolahannya beda, terus terlalu lama diangetin di Magicom, tentunya indeks glikemiknya juga akan beda juga. Jadi banyak faktor yang akan mempengaruhi indeks glikemik ya. Dan apalagi minuman bersoda, minuman manis, itu sangat mudah sekali untuk meningkatkan kadar gula darah. Jadi karena indeks glikemiknya tinggi sekali untuk minuman-minuman manis. Itu sih. Ya kalau mau ngitung cara indeks glikemik lah, mendingan langsung searching aja lah, maksudnya berapa indeks glikemik di buah apel. Misalnya kalau apel karena indeks glikemik rendah itu sekitar 39 lah. Kalau biasanya kalau buah-buahan di bawah 50 sih biasanya kalau yang tinggi serat ya. Misalnya apel itu sekitar 39. Tapi kalau gula pasir itu 100. Jadi indeks glikemiknya ya karena yang paling tinggi ya, jadi karena bentuknya gula. Jadi karena mudah sekali dipecah sehingga menaikkan kadar gula darah kita sih biasanya. Selain gula juga ada madu sih. Madu juga indeks glikemiknya terlalu tinggi, itu sekitar 87. Sekitar 87, kalau yang rendah itu memang di bawah 55-an lah ya. Jadi nanti kita bisa pastikan gitu untuk iya, intinya yang ada seratnya ya Bu ya, tinggi serat gitu. Iya, atau tadi makannya bareng Fibergy aja kali ya biar seratnya tinggi. Oh iya. Tapi kalau Fibergy itu tuh yang sering kita ingetin juga Bu. Fibergy kan rasanya memang didesain itu memang plain ya. Jadi memang bisa dikombinasikan dengan buah atau sayur apapun yang disukai oleh sana family gitu ya. Tapi Bu bayangkan aja kalau tiba-tiba ada muncul Fibergy rasa nanas, bisa nggak tuh digabung sama semua makanan? Nggak bisa gitu, karena nanas belum tentu nyatu ke semua olahan ya Bapak Ibu ya. Karena Fibergy itu kan sifatnya serat ya Bapak Ibu. Mungkin sering juga ini jadi pertanyaan. Memangnya Fibergy boleh ya dipakai air hangat atau mungkin diolah gitu ya, jadi digabung jadi puding atau cookies? Boleh Bapak Ibu, sifat serat tuh nggak rusak karena pemanasan, beda dengan vitamin C. Jangan pula suplemen propsi habis itu Bapak Ibu ini ya dicampur sama air panas atau air hangat minumnya, sayang gitu vitamin C-nya gitu kan, dia rusak karena suhu pastinya Bapak Ibu, beda gitu jadi sifatnya. Jadi nggak perlu worry Bapak Ibu kalau Fibergy, karena Fibergy itu Bapak Ibu misalnya serat kan, Bapak Ibu bisa buat paling gampang kalau buat breakfast, ingat tadi jangan cuma Fibergy doang, cuma 50 kalorinya Bapak Ibu, itu udah pasti nggak nampol. Kalau buat breakfast pun terlalu sedikit kalorinya, pasti kelaparan ya.
pastikan dicampur ya kalau Bapak Ibu mau program turun berat badan ya campur dengan yang tinggi serat lain misalnya atau misalnya pakai yogurt jadi smoothies Bapak Ibu ya pakai oatmeal atau pakai buah atau apalah gitu intinya kalorinya bisa kayak porsi breakfast lah gitu cuman bedanya ini kan lebih tinggi serat jadi lebih bagus lah buat metabolisme tubuh ya Bapak Ibu ya jadi kenyangnya kan lebih lama gitu pokoknya jangan cuma fiber aja sering tuh Bu Erni kenapa gitu sering tuh nanya ke saya apa sih Bu Erni gitu kok saya lapar ya habis minum fiber ya lapar bu cuma 50 kilokalori gitu ya karena Fiber J itu adalah suplemen Bu terdaftarnya Yusana Family itu beda mungkin Yusana Family yang sudah tahu ya Yusana itu punya produk Nutrimil which is itu meal replacement dan itu Wah, itu kategorinya ditunggu-tunggu tuh. ya kategorinya terdaftar sebagai makanan. Di situ memang udah lengkap vitamin mineral sama makronutriennya juga udah ada ya. Karbohidrat proteinnya juga udah ada di situ gitu ya lemak. Uh, jadi dalam artian Bapak Ibu itu beda gitu, nggak bisa Fiber J itu nggak bisa disamain dengan Nutrimil gitu ya. Nah berhubung Nutrimilnya belum masuk, makanya caranya gimana nih Bapak Ibu biar Fiber J bisa jadiin menu pilihan buat breakfast misalnya gitu ya kan, lumayan ringan tuh kalau buat pagi, nggak ribet juga kan ngolahnya. Siapin aja buahnya dulu di kulkas malam atau sayurnya. Kan smoothies nggak harus smoothies buah Bapak Ibu ya. Saya banyak ngeliat Yusana Family itu kreatif-kreatif banget ya berhubung saya orangnya bukan ini ya kalau saya lebih ke males sih ya gitu jadi kalau Fiber itu saya cuma gabung sama yang standar aja gitu yang memang saya punya karena tadi ya kata Bu Esti kalau Yusana Family udah dilatih gitu kalau saya bukan lebih ke rasanya gitu lebih kepada tujuannya apa nih gitu ya jadi karena sering tuh banyak kita kan udah ngundang dari nutritionist kita banyak ngundang juga kerjasama kita ngundang dari dokter juga itu udah pada sering banget tuh ingetin Bapak Ibu enak itu cuma sampai sini doang tuh ya dari sini ke sini doang ini ke sini nggak ada juga nggak kerasa gitu ya rasanya jadi ya harus benar-benar dipikirin lah saya bahkan pernah bertemu dengan salah satu Yusana Family yang saking semangatnya kali ya nih jadi pagi tuh bukan minum minum teh minum kopi bukan Bu jadi sama beliau tuh harusnya kan Fiber itu pakai shake ya pengolahannya dikocok gitu biar karena kan serat sifatnya menggumpal. Tapi sama beliau tuh cuma diaduk udah kayak buat kopi. Terus saya bilang kan bukan yang gumpal tuh Pak gitu nggak apa-apa Bu yang penting sehatnya udah ditelan tuh. Jadi kayak cuma gelas kopi gitu kan kayak kita buat kopi aja Bu pagi kopi teh gitu kan kebetulan lagi di hotel dia cuma nanya Bu punya Fiber oh punya bilang gitu bagi dong gitu misalnya kan cuma 2 sendok 2 takar sehari karena kan buat pelengkap ya Bu ya bukan asupan serat utama kan Fiber itu serat utamanya harus tetap dari makanan cuman nggak bisa dipungkiri kalau kalau apa istilahnya kada ya orang faktanya sampai sekarang dari negara maju sama negara berkembang asupan seratnya kan kurang makanya setengahnya itu bisa dipenuhi dengan dibantu sama Fiber G gitu ya Bapak Ibu ya. Ini ada yang nanya mau tanya Nutrimil campur Fiber. Oh boleh Bu kalau Ibu punya gitu ya. Ini ada yang bertanya juga nih Bu Esti. Bu Esti, beliau nanya tipsnya. Bu Esti kira-kira kalau dari makanan, koenzim Q10 itu sumbernya dari mana aja ya Bu ya? Oke. Nah, lumayan nih. Koenzim Q10. Ya memang agak asing ya untuk di kita Iya. kan jarang ya waktu SD apa nggak pernah diajarin ya kalau vitamin A B C D itu kan itu jadi memang kalau koenzim itu agak jarang memang untuk di makanan apa aja sih gitu kan. Oke. Jadi memang ada beberapa kandungan dari makanan. Oke. Di antaranya memang ada beberapa jenis sayuran dan buah-buahan juga sih. Misalnya, jadi kita juga misalnya kalau dari sayuran itu ada brokoli, makanya bagusnya sih enaknya dibuat smoothie kali ya, jadi biar zat gizinya lebih utuh lah, atau setidaknya di blending lah ya, di blending pakai air panas terus cuma sebentar dicelup doang. Kadang karena kita takutnya terlalu diangetin berkali-kali, jadi maksudnya kandungan koenzim Q10 mungkin takutnya di brokoli agak berkurang. Kemudian dari buah-buahan kita bisa strawberry, jeruk gitu bisa juga. Kemudian dari kacang-kacangan, pernah nggak nyobain pistachio? Pernah. Pernah, enak juga kan, yang warnanya hijau kan ya.
Istana Family yang lain pernah pistachio. Atau biji wijen gitu kan, biji Iya. wijen juga bisa gitu. Atau yang produk-produk gandum sih tadi roti gandum di situ juga bisa kita dapatkan untuk koenzim Q10. Kemudian kalau dari hewani kita bisa dapatkan juga di daging sapi ada juga daging malah kayaknya ada ekstrak itu ya untuk itu ya tapi itu nggak usah deh. Mungkin kita bisa konsumsi daging sapi, kemudian juga salmon. Di situ salmon kita juga di sini mungkin kalau salmon di kita mungkin di makanan apa ikan-ikan yang kita mungkin ada juga ya, cuma belum ada penelitiannya sih sayangnya. Kalau salmon tuh Iya. ada pernah dianalisis memang ada koenzim Q10. Mungkin di kita juga banyak mungkin ikan-ikanan kita ada ikan kerapu, ikan apa gitu kan. Tapi sayangnya belum teliti aja sih. Mungkin sebenarnya ada Karena juga. dia termasuk masih zat yang nggak seterkenal vitamin dan mineral lain lah Bu ya. Iya Gitu. sih. Sebetulnya banyak ya Bapak Ibu ya kandungan antioksidan. Coenzim Q10 itu Usana Family, Bapak Ibu semuanya sebetulnya ada di dalam tubuh kita ya. Dia tuh istilah lainnya dalam tubuh ubiquitous gitu. Karena sifatnya itu berasal dari bahasa apa saya lupa, tapi artinya abundant. Jadi di dalam tubuh kita tuh sebetulnya udah ada. Emang jumlahnya banyak gitu ya. Tapi ya itu ada tapinya lagi tuh. Tergantung lifestyle masing-masing individu. Jadi dalam tubuh kita itu kadarnya bisa menurun drastis tergantung lifestyle-nya kita masing-masing. Kalau lifestyle kita makin ngaco, tidurnya sering begadang, olahraganya atau dia sedentary lifestyle, mager gitu ya Bapak Ibu ya. Selalu mungkin karena kerjaan kantoran segala macem lah Bapak Ibu ya. Terus juga jarang olahraga, kemudian makanannya juga ngawur. Nah, itu biasanya secara tidak langsung produksi si koenzim Q10-nya tuh menurun drastis. Bahkan di beberapa penelitian Bapak Ibu seiring bertambahnya usia gitu ya kalau udah masuk lansia. Jadi koenzim Q10 itu ada seluruh tubuh, bahkan di mata kita juga ada ya. Gitu. Jadi bahkan kalau udah masuk ke usia lansia itu bisa nurun 40%. Wah, biasa banget ya. Yang di mata kita nih, yang di organ tubuh kita. Itu Bapak Ibu. Tapi ada beberapa referensi saya dapatkan Bapak Ibu ya. Tapi which is ya memang harus lebih banyak lagi penelitian gitu. Jadi kalau kenapa suplemen koenzim Q10 itu lebih banyak dalam bentuk suplementasi? Karena memang kadar yang ditawarkan dalam suplementasi itu jumlahnya itu cukup sulit kalau Bapak Ibu dapatkan dari makanan gitu ya. Memang ada hampir di setiap makanan itu dia rata-rata ada tadi ya seperti dijelaskan Bu Esti itu lumayan spektrumnya luas gitu. Cuman kadarnya nggak tinggi khusus untuk enzim Q10 ya. Jadi agak beda dengan kalsium. Mungkin Usana Family bisa dapetin berapa persen dari makanan gitu ya untuk kebutuhan AKG gitu. Usana Family ya. Jadi itu makanya tergantung nih lifestyle-nya bagus apa enggak nih. Kalau nggak pengen si kokinannya dalam tubuh menurun drastis, sudah kayak macam balapan F1 gitu ya nurunnya Bapak Ibu, ya dijaga gaya hidupnya gitu. Oke. Dan ini ada pertanyaan juga Bu SD nih. Tentang jadi kalau ini ada yang nanya nih Bu. Bentar. Saya cari. Soalnya kadang ada yang nanya yang ya tadi Bu, ya kan kita milih yang sesuai topik dulu ya. Sesuai topik kan banyak yang nanya nih. Terus kalau untuk opsi snack buat nurunin berat badan nih Bu Esti, sebenarnya orang yang turun berat badan itu opsi snacknya sebaiknya apa nih Bu? Gitu. Buat cemilannya. Ya mungkin ya sekarang banyak ya cemilan-cemilan protein bar gitu-gitu sih mungkin bisa menjadi salah satu. Biasanya snack-snack kalau kita snack kemasan protein bar itu biasanya proteinnya tinggi itu seratnya juga tinggi sih biasanya kayak gitu. Terus rendah gula juga. Jadi itu kalau kita sukanya yang kemasan ya. Ya, karena kalau lebih baik sih idealnya kan buah-buahan tentunya. Betul. Mungkin buah-buahan yang bisa dibawa kemana-mana kadang tapi agak jarang ya. Misalnya pisang atau mungkin jeruk atau mungkin yang lainnya harus dikupas soalnya kan semangka atau mawar harus dikupas.
nggak mungkin bawa semangka nih Iya, bawa 1,5 kilo ditaruh di kecuali tas udah gitu. dipotong-potong sama Yayang Iya, gitu. Jadi iya, iya, iya. ya bisa buat, tapi memang gampang basi soalnya kalau semangka ya. Nah, Ya itu itu Bu dia kalau nggak sih. di kulkas kan. Takutnya tadi tinggalnya di Bogor, di jalannya udah macet 3 jam Bu gitu kan. Belum apa-apa udah basi nyampe kantor gitu kan. Iya. Atau mungkin karena atau kalau pernah lihat yang kalau di konten-konten Instagram itu jadi bawa kotak makanan, jadi ada salah satu kotaknya isinya kacang-kacangan, entah itu kacang almond atau mungkin kacang tadi atau mungkin yang suka edamame karena saya suka banget edamame untuk buat cemilan. Kacang edamame. Ya, memang harus effort sih rebus dulu ya kalau edamame kan ya. Tapi ya kan ya sekali lagi kalau mau sehat ya ada effort Harus sih. usaha. Ya ada usaha ya. Jadi kacang-kacangan macam-macam tadi ada pistachio dan lain-lain itu. Dan mungkin lebih disarankan memang kacang-kacang seperti itu yang dari pohon ya, bukan yang dari tanah ya. Kacang tanah beda lagi soalnya. Kalau ngambilnya kacang tanah biasanya kalorinya tinggi apalagi kalau digoreng ya. Digoreng karena biasanya kacang tanah digoreng sih. Kemudian juga iya karena dari itu sih bukan dari pohon-pohonan, seratnya juga biasanya lebih rendah dibanding yang kacang-kacangan yang di pohon ya. Dan memang harganya lebih mahal sih kalau Kacang elit. kacang elit ya emang lebih mahal sih ya gimana. Ya makannya ya nggak usah sekilo juga kan, 15 gram gitu kan. Itu Kan juga buat lumayan cemil. kok udah. Atau walnut gitu kan, emang agak pahit sih tapi ya itu bagus juga sih. Iya benar. Ya, ya kadang apel mungkin kalau suka apel atau yogurt kan sekarang banyak yogurt yang bisa dibawa kemana-mana. Oatmeal juga ada yang sasetan misalnya. Tadi Fibergy juga bisa ya pakai kemasan ini ya. Nanti tinggal Jangan di ditambahin plastik sih Bu. Tapi rasanya ya kalau orangnya mentingin rasa ya kurang kita rekomendasiin ya. kecuali dia udah buat apa sih Bu. Biasanya kita ngasih opsinya tuh buat apa buat breakfast sih kalau nggak dia di sore mungkin snack sore kalau dia udah Oh balik iya bisa juga. kantor. Karena ada yang suka bawa juicer yang bisa dibawa kemana-mana pakai USB itu loh. Terus dia Oh iya 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 benar benar smoothie benar. di kantor gitu Iya kan, iya ya smoothie bisa bisa strawberry bisa. atau terus Bahan-bahannya udah tambahin dimasukin semua gitu Bu ya. gitu sih. Nanti tinggal Ada yang suka jus gitu di soalnya. kantor. Karena di rumah biasanya nggak sempet sih biasanya. Apalagi ke Mm-mm. rumahnya sama kantor jauh, misalnya rumah di mana, kantor di mana gitu kan. Atau tadi roti-roti yang gandum atau apa juga bisa juga sih. Ya banyak sih kita intinya fokusnya ke seratnya kita perhatikan. Kemudian juga Hmm. protein. Ada yang bawa cemilan telur rebus itu ada juga. Ada juga Hmm. jadi. Ya Mm-mm. macam-macam sih, tergantung kita mau ngejar apanya. Yang penting kita makanya pastikan protein, tinggi serat dan juga rendah gula, rendah lemak sih. Jadi nggak Oke. cemilannya nggak gorengan juga gitu maksudnya. Bakwan gitu Karena ada teman, sambil lewat iya kan berangkat bener, kantor belinya gorengan teman, jadi bungkus iya gitu. teman saya tuh sampai dia puasa gorengan 2,5 bulan dan beratnya turun. Puasa gorengan, puasa yang fast food lah, dan benar-benar beratnya bisa turun sih. Yaitu ya sekali lagi itu usahanya harus kuat. Niat dan harus usaha memang ya Bapak Ibu ya. Nah itu Betul. cuman memang jadinya agak pricey kalau Isana Family. Kalau tadi kan kalau saya pribadi memang satu emang nggak sempet, yang kedua emang males gitu ya udah catering gitu. Cuman cateringnya ya nggak sembarang catering juga sih Isana Family ya. Nyari yang memang ada misalnya nutritionistnya kalau Bapak Ibu nggak mau apa mau ngitung sendiri tuh. Jadi kalau saya mungkin karena sudah mencoba berbagai macam jenis catering Bapak Ibu ya, dari yang klaim segala macam sehat, pas dicoba datang-datang kenapa saya tiap hari makan nasi Padang jadinya. Ini katanya catering sehat, bingung juga gitu ya. Tapi udah subscribe nih ya, dalam artian udah langganan nih gitu. Untung kalau setiap ini buat tips buat mungkin yang dalam artian mungkin yang masih bukan yang masih single atau mungkin yang tinggal sendiri di berpisah atau apa, dalam artian tuh kan ada yang karena tuntutan kerja LDR, gitu ya. LDR. Ya LDRan misalnya gitu ya, terus jadi males prepare apa segala macam, pilihannya catering. Tapi pastikan kalau ada catering itu ada nutritionistnya Bapak Ibu ya, karena beda menunya beda gitu. Dan Sekarang juga ada nasi shirataki itu lo tinggal diseduh doang, jadi nggak usah ditanak. Apa? oh iya 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 Tinggal diseduh doang gitu, ada juga iya sih. iya. Jadi
Itu opsi, tapi tentu ya lebih pricey lah Bapak Ibu ya. Makanya waktu saya langganan tadi yang ke catering yang tadi nyoba nih, misalnya kan udah nyoba nih, udah langganan nih, aduh pengen nyoba nih yang lain, jadi korban iklan gitu ya, lagi promo keren nih kayaknya makanannya gitu, muncul di sosmed gitu kan. Udah tuh subscribe, untung saya subscribe cuma seminggu Bapak Ibu ya langganan ya. Kalau nggak nangis juga tuh saya, maksudnya tuh kenapa ya, karena tiap hari saya disuruh makan nasi Padang Bapak Ibu. Minyaknya banyak banget gitu kan. Ya ada sayurnya sih, tapi sayurnya selalu ditumis dan minyaknya jadi kayak saya tuh ngeliat makanan itu semuanya berenang-berenang di minyak. Padahal salah satu yang memang dijaga itu ya Bapak Ibu ya tadi dari asupan dari lemak dan minyak goreng yang dikonsumsi hari-hari itu udah bagaimana juga gitu ya. Nggak lucu juga nggak makan bakwan sama ubi goreng tiap hari atau apa tempe tahu yang jajan-jajan tapi malah dapat dari cateringan yang sehari-hari kita konsumsi kan nggak lucu gitu Bapak Ibu kan tadi niatnya biar sehat tuh. Tapi tentu memang dari harga beda jauh ya. Jadi waktu itu saya mikir bahwa memang ada harga ada barang gitu ya. Iya sih. Oke, itu saja sharing kita malam hari ini. Thank you banget Bu Esti. Semoga sehat selalu. Ini kayaknya jangan-jangan masih di kantor nih Bu ya. Enggak sih. Oh, apa di rumah? Oh, di rumah udah. Iya. Oke. Soalnya kalau saya dulu ini Bu, sering juga di kantor. Dulu ya, jadi Iya. selesai acara baru, ya tadi kan, selesai acara makan dulu. Soalnya kalau udah nyampe di rumah, makannya kan itu tadi ya, langsung tidur, Heeh terus ya, capek. ya, balik lagi. Yang kemarin kita bahas GERD ya kan, last month ya kayaknya. Oke, thank you Bu Esti, semoga sehat selalu, tetap semangat pastinya. Kita Iya berjumpa nih lagi di juga. lain sesi. Dan Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Oke. Nah, Insana Family, saya mau info sedikit. Besok Selasa kita ada sesi bersama dengan dokter spesialis mata ya, Bapak Ibu ya. Sebelumnya kita belum pernah nih mengundang dokter spesialis ini di acara Yusana. Kita jadi sengaja pokoknya invite beliau di hari Selasa besok. Kita akan membahas kesehatan mata memang dari pakarnya. Bapak Ibu ya, beliau ini spesialis mata, dokter bedah. Jadi beliau juga eye surgeon, memang pernah mengoperasi kondisi pokoknya gangguan-gangguan kesehatan mata. Kemudian seorang edukator juga aktif di sosmed ya, bersama dengan Dr. Andrea Surya Anugrah, spesialis mata. Belakangnya banyak banget tuh title-nya Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi pastikan Yusana Family invite nih gitu ya, karena sampai kenapa judulnya jangan sepelekan kesehatan mata, karena dari semua organ tubuh gitu ya, orang baru benar-benar menghargai betapa pentingnya itu setelah mengalami gangguan. Misalnya matanya udah rabun, aduh harus pakai kacamata nih. Tapi kadang-kadang orang gampang sekarang kan bisa pakai kontak lens. Banyak juga tuh orang gampang sekarang. Nah, dalam hati mikir, nggak semuanya nggak semua kondisi bisa pakai kontak lens, Bapak Ibu ya, gitu. Sekiranya bisa pun misalnya, Bapak Ibu pengen jalan-jalan gitu ya, atau pengen snorkeling, kan itu harus ada kacamata khususnya juga. Kalau nggak ya burem juga ngeliat di bawah laut gitu ya. Jadi nggak bisa 100% gitu Bapak Ibu. Atau mungkin bahkan sebagian setelah mengalami gangguan katarak ya gitu ya, atau mungkin bahkan bisa menyebabkan kebutaan baru tuh sangat menghargai. Kenapa sih mata ini penting Bapak Ibu? Karena 70%, 60-70 bahkan ada mata 80% informasi yang didapatkan oleh diri kita nih, itu semuanya resource-nya, pintu masuknya, entry-nya dari mata, Bapak Ibu, visual. Jadi seseorang kalau sudah mengalami gangguan mata, apalagi kalau sampai tadi ya menyebabkan kebutaan, itu berarti 80%